Hari pertama kelas di Noble Academy, seorang profesor wanita merasa frustrasi melihat performa buruk para siswanya. Perhatiannya tiba-tiba tertuju pada protagonis kita yang sedang sibuk membantu temannya. Memanggil Ishak, ia mendesak agar Ishak mendemonstrasikan keahliannya dengan menghancurkan target terjauh menggunakan petirnya. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa di kehidupan sebelumnya, ia adalah sosok yang sangat kuat dalam hal elemen petir. Namun kini, dalam kondisinya yang sekarang, ia tidak sekuat dulu. Meski begitu, ia berhasil mengenai target tersebut, membuat sang profesor terperangah dan memberinya pujian. Namun, Ishak ingat bahwa profesor ini adalah bagian dari ordo ksatria yang didukung oleh keluarga bangsawan kuat. Sebuah keluarga bangsawan yang secara diam-diam mengendalikan kekaisaran dan pada akhirnya menjebak Ishak, menyebabkan kematian dirinya, seluruh keluarganya, dan teman-temannya. Jadi tentu saja, kali ini ia tidak hanya akan menyelamatkan keluarga dan kekaisarannya. Semua bangsawan kuat itu dan sekutu mereka akan mati di tangannya. Kita memulai cerita dengan melompat ke masa lalu. Ishak dulunya bukan siapa-siapa, seorang rakyat jelata yang bangkit dan naik pangkat menjadi bangsawan tinggi, hingga akhirnya menjadi penasihat langsung raja. Namun, hari ini adalah hari di mana ia akan mati. Rupanya, protagonis kita tertangkap dan dijebak atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Mereka yang bertanggung jawab adalah para ksatria berbaju zirah putih. Ishak menyebut mereka ordo pembebasan, kelompok bangsawan yang seharusnya berjuang demi kepentingan rakyat. Namun kenyataannya, kelompok ini didirikan oleh keluarga Disas. Keluarga ini adalah tiran yang secara diam-diam mengendalikan kekaisaran dari balik layar. Dengan kata lain, pertunjukan keadilan yang megah ini hanyalah cara untuk membantai musuh-musuh mereka. Terlepas dari itu, protagonis kita menunjukkan senyum tipis setelah dituduh bekerja sama dengan iblis dan menyebabkan kehancuran di seluruh kekaisaran. Elizabeth menyadari kepercayaan dirinya dan bertanya apakah orang itu akan datang. Protagonis kita mengangguk, menambahkan bahwa ia sudah mengenal orang itu selama 20 tahun. Ishak mengungkapkan bahwa orang tersebut adalah Silas Montfort. Pria itu kebetulan adalah sahabat terbaik. Protagonis kita dan keduanya berbagi kebencian yang sama terhadap keluarga Disas karena merekalah yang bertanggung jawab membuat mereka menjadi yatim piatu. Akhirnya, keduanya berjuang bersama dan bangkit dari rakyat jelata menjadi bangsawan sambil menentang keluarga Disas. Bagaimanapun, sang satria terus menuduh Ishak secara palsu atas bencana baru-baru ini di kerajaan. Ishak hanya mencemooh saat ia diminta memberikan kata-kata terakhirnya sebelum mengungkapkan bahwa mereka gagal menangkap temannya. Sang satria mencatat nama Silas Montfort dengan penuh minat sambil melepas helmnya. Ishak merasa seluruh dunianya runtuh. Satria itu ternyata adalah Silas Montfort. Teman protagonis kita jelas menikmati reaksinya sebelum mengungkapkan bahwa ia mengkhianatinya karena keluarga Disas memberinya tawaran yang lebih baik. Dan begitu saja, protagonis kita dikhianati oleh seseorang yang ia anggap sebagai saudara. Lebih buruk lagi, karena Silas, semua teman dan sahabat protagonis kita akan mati. Didorong oleh amarah, Ishak memanggil avatarnya. Avatarnya segera mengacaukan formasi ksatria tersebut. Protagonis kita bergerak secepat kilat. Jika ia akan jatuh, ia memastikan akan membawa sebanyak mungkin keparat bersamanya. Sementara itu, teman pengkhianatnya menyaksikan Ishak menebas para ksatria bagaikan memotong mentega. Akhirnya, ia memutuskan untuk turun tangan dan menggunakan mantra yang kuat. Ia menahan protagonis kita dengan sihir penghalang. Tak lama kemudian, Ishak dilempar ke guillotine untuk dieksekusi. Sebelum protagonis kita mati, ia menuntut untuk mengetahui apa kesalahannya hingga dikhianati oleh temannya. Sebagai tanggapan, Silas mengungkapkan bahwa Ishak tidak melakukan kesalahan apapun. Ia menambahkan bahwa Ishak hanyalah pion selama ini. Dengan kata lain, Silas selalu menjadi mata-mata yang bekerja untuk keluarga Disas. Dan begitu saja, protagonis kita kehilangan kepalanya. Bahkan saat kesadarannya memudar, Ishak menolak untuk menerima takdir ini. Penyesalan dan dahaga akan balas dendamnya membara lebih dalam. Tiba-tiba, kekuatan misterius mulai bersinar. Dan begitu saja, protagonis kita membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah kehancuran. Orang-orang berlarian demi menyelamatkan nyawa mereka. Protagonis kita tertawa histeris, berpikir Tuhan pasti sedang mempermainkannya dengan kejam karena ia berakhir di neraka meskipun telah melakukan perbuatan baik dan berusaha menghentikan tirani. Tapi ada sesuatu yang terasa familiar. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa ia sebenarnya berada di desanya. Para ksatria mengenakan zirah Count Revel dari timur. Sebuah suara menyadarkannya dari lamunannya. Itu adalah teman masa kecilnya, Gavin, yang mendesaknya untuk lari. Protagonis kita sesaat terkejut melihatnya, seorang teman yang belum pernah ia temui dalam 20 tahun. Karena ya, hari ini adalah hari di mana Gavin seharusnya mati saat mencoba melindunginya. Sambil berteriak, Gavin mendesaknya untuk lari dan mengikutinya. Temannya terlalu fokus berlari sehingga ia tidak melihat mayat di tanah, jadi ia secara alami tersandung dan jatuh. Pada saat itu, rasanya seolah Ishak sedang menonton tayangan ulang masa lalu. Mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, ia bergegas. Tanpa berpikir panjang, menyambar perisai dari tanah, ia tiba tepat waktu untuk memblokir tebasan mematikan itu. Sang satria menyatakan keterkejutan, tetapi protagonis kita membalas dengan tendangan langsung yang melucuti senjata ksatria tersebut. Rupanya, tendangan itu seharusnya menghabisinya, tetapi Ishak menyadari dengan kaget bahwa serangannya lemah. Bukan hanya kekuatannya, ia tidak bisa merasakan sedikit pun jejak kekuatannya. Melihat ini, sang satria mengakui bahwa protagonis kita terampil untuk seorang petani yang tidak berharga. Sayang sekali ia akan mati. Sementara itu,
itu, Ishak membeku saat menyadari bahwa wajahnya terlihat jauh lebih muda dan tidak ada bekas luka di pipinya. Suara Gavin segera menyadarkannya kembali. Untungnya, protagonis kita mendapatkan kembali fokus tepat waktu dan menghentikan serangan Ksatria dengan meraih tangannya. Dalam kondisinya saat ini, Ksatria itu jauh lebih kuat, jadi protagonis kita harus mengandalkan pengalaman bertarungnya. Namun Ksatria itu terus memanfaatkan perbedaan kekuatan. Melihat bila pedang mendekat, protagonis kita mulai menghitung langkah selanjutnya. Tiba-tiba, ia teringat titik lemah di dekat leher pada zirah yang memungkinkan pergerakan. Dengan mengingat hal ini, protagonis kita mengincar leher Ksatria tersebut. Dalam rangkaian gerakan yang mulus, ia melucuti senjata Ksatria itu, kemudian segera menindaklanjutinya dengan memenggal kepalanya dalam satu tebasan cepat. 20 tahun pengalaman bertarung akhirnya membuahkan hasil. Tentu saja, Gavin terkejut dengan cara Ishak menghadapi Ksatria itu. Ia bertanya kapan Ishak belajar bergerak seperti itu. Ishak sama terkejutnya dan bertanya-tanya apakah temannya benar-benar hidup. Yang dijawab Gavin dengan meyakinkan bahwa ia hidup, kecuali jika seseorang mengatakan sebaliknya. Mendengar ini, Ishak mengonfirmasi kecurigaannya. Jika temannya hidup dan segalanya nyata, maka ia telah kembali ke masa 20 tahun sebelum eksekusinya. Ishak tidak tahu bagaimana itu mungkin. Ia jelas ingat kehilangan kepalanya. Namun temannya meletakkan tangan di bahunya, membawanya kembali ke kenyataan sebelum ia bisa merenung lebih jauh. Gavin dengan cemas menjelaskan bahwa kedua keluarga mereka dalam bahaya karena Ksatria. Sang Kaun sedang membakar dan membunuh orang-orang. Mendengar ini membuat anak itu mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ia menjelaskan bahwa hari ini adalah hari di mana Count Revel mencoba menumpas pemberontakan di desanya. Jika ia ingat dengan benar, ini seharusnya menjadi hari bagi Gavin, dan juga hari di mana ia kehilangan orang tuanya. Jadi, mereka berdua segera menuju rumahnya. Ishak memutuskan untuk memikirkan misteri di balik kembalinya nanti, karena yang benar-benar penting baginya saat ini adalah melindungi keluarganya. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah salah satu pejuang paling kuat di ibu kota dan salah satu dari sedikit orang yang bisa menantang keluarga Disas. Namun saat ini, ia kembali menjadi remaja. Selain itu, ia belum membangkitkan kekuatannya dan belum mendaftar ke akademi. Singkatnya, ia hanyalah rakyat jelata biasa sekarang. Saat berlari, Ishak merasakan bahaya. Ia meraih tangan temannya dan menariknya menjauh tepat sebelum serangan mendarat. Berbalik untuk melihat pelakunya, mereka menemukan putra sang Count, Zeefold. Beberapa penduduk desa berlutut memohon padanya untuk mengampuni rumah mereka, tetapi Zeefold hanya menunjukkan senyum merendahkan, menyebut segalanya sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Sebelum siapapun bisa bereaksi, ia melepaskan kekuatannya, membunuh penduduk desa dan menghancurkan beberapa rumah. Ishak ingat sampah ini. Si bodoh itu hanya menikmati membantai keluarga. Meskipun Zeefold dan sang Count hanyalah bangsawan kecil, Ishak tidak bisa berbuat banyak tanpa kekuatannya. Beralih ke Gavin, Ishak menyarankan mereka berlari melintasi atap untuk menghindari tertangkap. Mengikuti sarannya, mereka akhirnya sampai di rumahnya, di mana Ishak melihat 3 tentara hendak masuk. Anak kita berencana untuk bertindak, tetapi Gavin menghentikannya, bersikeras agar mereka mencari bantuan. Ishak tidak merespons. Bahkan jika itu mungkin, saat bantuan tiba, keluarganya sudah akan mati. Lagi pula, mereka hanyalah prajurit rendahan. Ada 3 dari mereka, tetapi mereka tidak sekuat Ksatria yang ia hadapi sebelumnya. Ia mungkin tidak memiliki kekuatannya, tetapi ia yakin bisa menghadapi kroco-kroco ini dengan 20 tahun pengalaman bertarungnya. Jadi, itulah yang ia lakukan. Ia membuat entry dramatis melalui jendela. Di dalam, ia melihat 2 tentara menahan keluarganya, sementara satu bersiap untuk menghadapinya. Ishak dengan cepat bergerak ke dapur, mengambil 2 pisau sebagai senjatanya. Ia melempar pisau pertama dengan presisi, dan boom, 1 tentara terkena tepat di lehernya. 2 sisanya terguncang oleh akurasi Ishak. Sementara itu, Ishak tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Ia melibatkan salah satu dari mereka dalam pertarungan jarak dekat hanya dengan pisau dapur. Berkat pengalaman bertahun-tahun, ia merasakan serangan datang dari belakang. Ishak mendapati dirinya dalam posisi sulit, tidak bisa bergerak maju atau mundur. Jadi, ia menggunakan tentara di depannya dan melakukan gerakan akrobatik yang apik, menyebabkan serangan tentara kedua justru membunuh sekutunya sendiri. Saat tentara terakhir berdiri di sana dengan tak percaya, Ishak tiba-tiba muncul di belakangnya, membuatnya berkeringat dingin. Ishak menyatakan bahwa ia hanya memimpikan momen ini, momen di mana ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa yang selalu ia inginkan. Pada saat yang sama, ia merasa bersyukur akhirnya mendapatkan kesempatan itu. Setelah mengatakan itu, ia mengakhiri hidup tentara tersebut dengan tebasan. Adik perempuannya adalah yang pertama berlari ke arahnya, diikuti oleh orang tuanya. Anak kita merasa hangat di hatinya saat ia berkomentar bahwa ia telah merindukan mereka selama bertahun-tahun. Ayahnya yang pertama berbicara. Ia lega namun bingung, bertanya apa yang dimaksud putranya dan bertanya-tanya kapan ia belajar cara bertarung. Ishak berjanji untuk menjelaskan semuanya nanti, tetapi pertama-tama, mereka harus pergi ke tempat yang aman. Ia menyarankan pergi ke hutan, menjelaskan bahwa di kehidupan sebelumnya, penduduk desa yang selamat adalah mereka yang berhasil sampai di sana dan kembali saat fajar. Mengetahui ini, ia bersikeras agar Gavin mengikuti mereka. Rumah orang tua Gavin paling dekat dengan hutan, jadi Ishak percaya mereka sudah aman. Untuk meyakinkannya, Ishak ingat bahwa orang tua Gavin selamat dari bencana, sementara Gavin meninggal. Kali ini, ia berjanji untuk mengembalikannya kepada mereka dalam keadaan hidup. Dengan itu, semua orang menuju hutan, mengikuti jejak Ishak. Anak kita merenung bahwa banyak penduduk desa akan mati hari ini karena sang Count. Karena takdir telah memberinya kesempatan kedua, ia bersumpah untuk memanfaatkannya dengan baik. Adegan beralih ke hutan. Seperti yang diduga, beberapa penduduk desa sudah ada di sana setelah menyalakan api. Sekarang
setelah mereka akhirnya keluar dari bahaya dan anak buah Sang Kaun belum mencapai mereka, Isa hendak menyarankan mereka beristirahat, tetapi tiba-tiba kepalanya terasa ringan dan pandangannya kabur. Ia menyimpulkan bahwa tubuhnya terlalu lemah dan ia telah memaksakan diri melampaui batasnya. Sekali lagi, pikirannya melayang kembali ke hari eksekusinya. Gambaran pengkhianatan Silas tetap jelas di benaknya, bersama dengan hasratnya yang membara untuk membalas dendam. Tiba-tiba, ia melihat wajah Gavin dan pada saat yang sama, ia membuka matanya. Tanpa diragukan lagi, Isa kini yakin bahwa ia telah kembali ke masa lalu dengan ingatan masa depan. Ia masih tidak tahu mengapa ia kembali, tetapi sekarang ia memiliki keuntungan yang tidak adil atas keluarga The Saks dan Silas yang mengkhianatinya. Dengan mengingat hal ini, ia mulai merencanakan balas dendamnya. Pertama, ia perlu membangkitkan kekuatannya. Namun, pikirannya terganggu oleh jeritan. Pada awalnya, Isa panik, bertanya-tanya apakah anak buah Sang Kaun telah menemukan mereka. Bergegas menuju sumber jeritan, ia menemukan temannya. Anak kita benar-benar bingung. Sebelum ia bisa bergerak, ayahnya menghentikannya, bersikeras agar ia memberi Gavin waktu sendirian. Isa tidak mengerti sampai ayahnya mengungkapkan bahwa anak buah Sang Kaun telah membunuh orang tua Gavin. Ini datang sebagai kejutan besar baginya karena itu tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Isa menolak untuk menerima ini. Rumah orang tua Gavin paling dekat dengan hutan, jadi ia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Rupanya, selama waktu ia pingsan, putra Sang Kaun mengamuk ketika ia mengetahui anak buahnya telah dibunuh. Akibatnya, ia menggunakan serangan petir jarak jauh yang memengaruhi seluruh desa. Artinya, orang tua Gavin meninggal karena tindakannya. Dengan menyelamatkan Gavin dan orang tuanya sendiri, ia secara tidak sengaja menciptakan semacam efek kupu-kupu. Tepat saat Isa mulai bertanya-tanya apakah ini semacam hukuman dan bahwa ia ditakdirkan untuk menderita kerugian, ayahnya meletakkan tangan di bahunya, meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Yang harus disalahkan adalah Sang Kaun dan putra bajingannya. Faktanya, karena si bajingan menikmati pembantaian, ia hanya menggunakan kematian anak buahnya sebagai alasan untuk membunuh lebih banyak orang. Sebelum pergi, ayah Isa mengatakan kepadanya bahwa ia bangga padanya karena Gavin mengatakan ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kata-kata ayahnya menyadarkan Isa. Sekali lagi, ia menyadari ini adalah kesempatan kedua dan ia harus menggunakan pengetahuannya tentang masa depan dengan lebih baik untuk menghancurkan keluarga di Sas. Memikirkan keuntungan ini, ia ingat langkah pertama rencananya. Ia perlu membangkitkan kekuatannya. Sudah sangat sulit baginya untuk menghadapi ksatria, yang berarti ia tidak bisa berbuat banyak tanpa kekuatannya. Juga, dengan kekuatannya, ia bisa melindungi semua orang, yang paling penting, adiknya. Saat ia memikirkan ini, anak kita memberikan konteks tentang apa yang terjadi padanya. Saat ia tenggelam dalam kesedihan, ia meninggalkan adiknya Madeline dan ia berakhir di bawah asuhan seseorang yang disebut Alderman. Alderman dikenal sebagai pria baik dan pemimpin desa mereka, tetapi itu hanyalah kedok. Kenyataannya, ia adalah bajingan yang melecehkan adiknya. Kemudian, setelah ia selesai dengannya, ia menjualnya kepada anak buah Count Revel, yang menyebabkan lebih banyak pelecehan. Akhirnya, ia mencapai titik puncaknya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi kali ini, anak kita bersumpah untuk melindunginya. Ia tiba-tiba memeluknya, diam-diam berjanji untuk tidak pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Ini membuatnya menyadari sesuatu. Jika adiknya aman, bukankah itu berarti orang lain mungkin menderita nasib yang sama? Mengabaikan keadaan berduka Gavin, Isa bertanya tentang saudara perempuan temannya, Hannah. Seperti yang diduga, ia sudah diambil oleh Alderman. Ini sangat buruk. Harus saudara perempuan Gavin dari semua orang. Putus asa, Isa bersikeras mereka pergi menyelamatkannya karena Alderman tidak bisa dipercaya. Gavin terkejut dengan urgensinya yang tiba-tiba, tetapi mengingatkannya bahwa Alderman adalah pemimpin desa. Pada dasarnya, siapa yang bisa lebih dipercaya daripada dia? Tepat pada saat itu, pria tersebut masuk, bertanya apa yang sedang terjadi. Ia menunjukkan kepedulian pada kedua pemuda itu dan menyarankan Ishak memberi temannya waktu untuk pulih. Ishak mencoba menanggapi dengan tenang, mengetahui bajingan itu menyembunyikan warna aslinya. Sementara itu, Alderman menawarkan kata-kata nasihat, memberitahu Gavin untuk tetap kuat dan meyakinkannya bahwa saudara perempuannya aman, membuat Gavin merasa bersyukur. Protagonis kita merasa mual mendengarkan percakapan mereka. Ia pergi sendiri, mengetahui tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Hari itu juga, Ishak keluar untuk menyelamatkan saudara perempuan Gavin, sambil memikirkan untuk membangkitkan kekuatannya. Ia mencatat bahwa di kehidupan sebelumnya, setelah orang tuanya meninggal, butuh beberapa minggu dan keberuntungan murni baginya untuk membangkitkan kekuatannya yang selalu terpendam di dalam dirinya. Kali ini, Ishak tidak khawatir sama sekali. Ia tahu metode tepat untuk membuka kunci kekuatannya kapan saja. Lebih spesifiknya, dalam hanya 2 hari. Kehancuran desa membuatnya berjanji untuk secara pribadi berurusan dengan Count Revel dan putranya ketika saatnya tiba. Tapi untuk saat ini, ada babi besar yang perlu disembelih. Tiba di tempat Alderman, Ishak melompat masuk dan mengamati apa yang terjadi. Belum genap 1 hari sejak desa dibakar, dan Alderman sudah tidak sabar untuk menikmati kebersamaan dengan Hannah. Protagonis kita sudah cukup melihat. Sebelum hal-hal bisa berlanjut lebih jauh, Ishak dengan santai berjalan ke dalam ruangan, berkomentar bahwa Alderman akan tetap menjadi hama tidak peduli berapa banyak masa kehidupan berlalu. Alderman terkejut. Ia memastikan tidak ada yang bisa masuk, namun disinilah berdiri seorang anak laki-laki yang berani mengganggunya. Menjatuhkan kedoknya, ia bertanya apakah Ishak memiliki keinginan untuk mati. Tanpa memberinya waktu untuk merespons, ia memerintahkan anjing pemburunya untuk mencabik-cabiknya. Ishak sesaat terkejut
terkejut, seolah-olah ia tidak mengharapkan reaksi secepat itu. Bagaimanapun, ia memancing anjing itu keluar dari ruangan. Tepat saat hendak mencapainya, ia melakukan belokan tajam, membingungkan binatang itu dan menuntunnya keluar. Kemudian segera menutup pintu, mengunci mereka di luar. Alderman menyipitkan mata pada ini. Dengan percaya diri, ia meraih kapaknya dan mengungkapkan sebuah rahasia. Dialah yang memimpin anak buah Sang Count ke orang tua Ishak sehingga ia bisa mendapatkan adiknya. Ia memberitahu Ishak ini karena ia berencana untuk membunuhnya dan berurusan dengan orang tuanya setelahnya. Ishak hanya menghela napas seolah rencana itu adalah pengetahuan umum. Ia sudah tahu bahwa Alderman tidak hanya mengatur serangan di desa, tetapi melakukannya dengan imbalan diberi gelar bangsawan oleh Sang Count. Alderman terpana, benar-benar bingung. Ia menuntut untuk mengetahui bagaimana Ishak tahu semua ini. Ishak dengan dingin menjawab bahwa ia tahu tepat sebelum mengeluarkan isi perutnya. Ia tidak menyembunyikan fakta bahwa ia telah membunuh bajingan ini sebelumnya dan berharap untuk melakukannya lagi. Begitu saja, Ishak menyerbu ke depan dengan pisau dapur kepercayaannya. Meskipun memiliki tubuh yang besar, pria itu mengayunkan kapaknya dengan cepat, tetapi itu tidak masalah bagi Ishak. Karena bagi protagonis kita, gerakan pria itu terlalu mudah ditebak. Melihat celah, Ishak menyerang, memberikan luka bersih pada paha Alderman. Alderman mengertakkan gigi karena sakit. Ia menyebutnya serangan keberuntungan dan mengayunkan kapak besarnya dengan kemarahan baru. Tetap saja, itu tidak masalah. Ayunannya terlalu lebar dan mudah dibaca. Pada titik ini, pertarungan terasa seperti latihan untuk anak kita. Sambil berkeringat dingin, Alderman menuntut untuk mengetahui siapa yang mengajari Ishak cara bertarung. Ishak menjawab bahwa perhatiannya salah tempat. Ia seharusnya lebih khawatir tentang kehilangan kepalanya. Ishak melompat ke udara, berjanji untuk membuatnya cepat dan tidak menyakitkan. Tapi ia gagal memperhitungkan satu variabel. Alderman tiba-tiba berderak dengan petir. Lonjakan arus dari telapak tangannya membuat Ishak terbang. Ishak menghantam dinding, dampaknya menciptakan retakan di seluruh dinding. Ia menerima beberapa kerusakan saat ia menyadari kesalahannya. Kembali, ketika ia berurusan dengan Alderman, ia sudah memiliki kekuatannya. Alderman menyeringai, menyadari keadaan telah berbalik. Ia mengejek Ishak, mengatakan ia jelas tidak tahu segalanya. Lagi pula, Count Revel tidak hanya menjanjikan gelar bangsawan, ia juga membantunya membangkitkan kekuatannya. Sebelum kita melanjutkan, protagonis kita memberi kita konteks tentang para bangsawan. Tidak hanya para bangsawan adalah tiran yang mengeksploitasi rakyat jelata untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi penindasan ini juga berasal dari penguasaan mereka atas kekuatan yang tangguh. Sederhananya, semua bangsawan bisa memanipulasi petir. Kekuatan ini bisa diciptakan dan dimanfaatkan dengan cara yang berbeda. Seseorang bisa menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan mereka atau untuk perapalan mantra, seperti membentuk penghalang. Pada dasarnya, kekuatan ini memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang tampak mustahil bagi manusia normal. Rumor mengatakan bahwa kekuatan ini adalah hadiah dari para dewa yang menugaskan para bangsawan untuk melindungi umat manusia dengan memerangi iblis di bagian selatan benua. Tapi Ishak mengungkapkan bahwa seluruh narasi ini adalah omong kosong belaka. Pada dasarnya apa yang diinginkan bangsawan untuk dipercaya orang. Kebenarannya adalah siapapun bisa mendapatkan kekuatan ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambil apa yang disebut pil kebangkitan, obat rahasia yang diciptakan oleh para bangsawan. Setelah tertelan, siapapun bisa mendapatkan kemampuan untuk memanipulasi petir. Alderman merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya, mencatat bahwa Sang Count tidak berbohong. Ia berpikir bahwa dengan kekuatan baru ini, ia akhirnya bisa mendapatkan tempat di antara para bangsawan. Ishak menjawab, mengatakan pria itu seharusnya tidak terlalu percaya diri. Yang terbaik yang bisa ia harapkan adalah menjadi pesuruh para bangsawan sampai ia tidak berguna lagi. Mendengar ini, Alderman menjadi marah dan bergerak untuk mengakhiri segalanya dengan cepat. Ishak dengan mudah menghindari serangan pertamanya dan secara mental mencatat bahwa Alderman hanyalah pemula karena ia baru saja bangkit. Dengan kata lain, ada peluang protagonis kita benar-benar bisa menang, tetapi ia perlu menghindari terkena serangan atau ia akan matang. Sambil memikirkan ini, Ishak mulai menyusun rencana. Matanya segera mendarat pada kabel tembaga. Sementara itu, Alderman sangat bersemangat. Ia baru mengenal ini dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ishak menyadari rencananya berisiko dan mungkin berhasil, tetapi ia hanya memiliki satu kesempatan. Ia memulai dengan mengikat kawat ke gagang pintu logam. Selanjutnya, ia melilitkan kawat pada pedang hias. Tampaknya protagonis kita sedang mencoba membuat semacam sirkuit tertutup. Dan ya, tebakanmu benar. Sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah memancing Alderman agar menggunakan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Ishak pun mulai mengejeknya, mengatakan bahwa meskipun sudah bangkit, ia masih tidak bisa mengenainya. Namun ia berencana menjadi bangsawan. Tentu saja, ego Alderman yang rapuh pun tersinggung, dan ia termakan ejekan penjahat paling dasar yang pernah ada. Saat Alderman melepaskan kilat yang sangat besar, Ishak melemparkan kawat tembaga ke arah arus tersebut. Sekarang, kawat itu dialiri listrik. Selanjutnya, pemuda kita menerjang dan meluncur ke belakang. Alderman tampak bingung, namun Ishak hanya mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Dengan tendangan telak ke perut pria itu, Alderman merasakan pahitnya senjatanya sendiri. Setelah beberapa saat, ia hangus terbakar, namun masih hidup. Ia menuntut penjelasan bagaimana Ishak bisa menang. Ishak benar-benar terkejut ia masih hidup, namun di saat yang sama, ia merasa ini menguntungkan karena sekarang ia bisa menghabisinya secara pribadi dengan pisau dapur andalan.
keandalannya. Keangkuhan Alderman sebelumnya sirna, digantikan dengan tawar-menawar yang putus asa dan janji-janji kekuasaan. Isa hanya menatapnya tajam, bertanya beraninya ia memohon ampun setelah semua hal mengerikan yang ia lakukan pada adiknya. Alderman terkejut, mengklaim ia tidak pernah menyentuh adiknya. Protagonis kita berdiri menjulang di atasnya, sosoknya mencerminkan keinginan balas dendam yang menumpuk dari masa lalunya. Dan persis seperti di kehidupan sebelumnya, Ishak menebasnya dengan satu serangan. Setelah si bajingan itu diatasi, pemuda kita bergegas memeriksa Hana. Gadis itu hanya pingsan, dan ia berjanji akan membawanya kembali ke kakaknya. Ishak hampir melupakan kawanan anjing itu saat ia membuka pintu, namun satu tatapan murka sudah cukup untuk membungkam mereka. Katakan saja anjing-anjing itu dengan cepat belajar siapa bosnya. Adegan berikutnya membawa kita ke rumah orang tua Ishak. Temannya tampak sangat mengkhawatirkannya, namun orang tuanya menenangkannya. Begitu Gavin mendengar ketukan di pintu, ia bergegas maju. Kekhawatirannya langsung berubah menjadi kecemasan saat ia bertanya apa yang terjadi pada adiknya. Ishak memberitahunya bahwa itu ulah Alderman. Ia juga menambahkan bahwa bajingan itu membantu merencanakan serangan ke desa hanya demi mendapatkan adiknya. Gavin khawatir akan adanya balas dendam, namun Ishak dengan tenang meyakinkannya bahwa ia sudah menangani Alderman, seolah hal itu bukan masalah besar. Mengalihkan topik, Ishak mengatakan ada hal penting yang ingin ia sampaikan kepada orang tuanya dan Gavin. Meski tidak bisa memberi rincian lengkap, ia menjelaskan akan pergi selama beberapa hari. Ia juga meyakinkan bahwa desa dalam keadaan aman, jadi mereka harus tetap tinggal. Ayahnya mengakui kemampuan putranya. Meski mereka tidak sepenuhnya mengerti rencananya, mereka memilih untuk percaya kepadanya. Maka, pemuda kita dengan tenang memberitahu mereka bahwa ia berencana mengirim Count yang sekarang untuk menemui yang lama, yang berarti ia berencana membunuh sang Count. Ayahnya agak terkejut dengan ucapan ini. Putranya baru saja secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ia akan membunuh seseorang. Meski begitu, mereka berjabat tangan sebagai simbol kepercayaan. Ishak berjanji tidak akan mengecewakan. Senyum menenangkan ayahnya sudah cukup untuk memberitahunya bahwa ia bangga akan pilihannya. Untuk menjalankan rencananya, protagonis kita pergi ke pegunungan karena tempat mana yang lebih baik untuk mengeksekusi rencana rahasia selain pendakian yang dramatis. Di sini, Ishak teringat akan kebangkitan kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Saat itu, ia melarikan diri dari desa setelah orang tuanya meninggal. Terhanyut dalam duka dan dendam, ia berkelana melewati pedesaan. Akhirnya, ia sampai di puncak gunung yang sama ini. Setelah berkelana sekian lama, wajar jika ia beristirahat. Namun, pohon tempat ia berteduh itulah yang menjadi saksi kebangkitannya. Ya, Ishak tersambar petir murni karena tidak ada tanda kebangkitan yang lebih epik selain disambar listrik alami. Ia selalu bertanya-tanya mengapa kilat itu menyambarnya. Ternyata, pohon itu adalah penangkal petir dan waktunya sangat tepat karena badai kini mulai mendekat. Dengan kata lain, sudah waktunya untuk disambar petir. Di bab berikutnya, protagonis kita menjelaskan lebih lanjut tentang fenomena kebangkitan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa apa yang disebut sebagai kekuatan suci pemberian Tuhan milik para bangsawan itu sama sekali tidak memiliki unsur ilahi. Faktanya, semua orang memiliki potensi untuk mengendalikan kilat dan listrik. Masalahnya hanyalah apakah mereka mampu membangkitkannya atau tidak. Ia menjelaskan bahwa ada bagian tertentu di otak yang jika diaktifkan, memungkinkan orang untuk mengendalikan kilat layaknya otot. Untuk membuka kekuatan besar ini, para bangsawan mengandalkan pil kebangkitan. Melalui metode ini, mereka memastikan aliran kekuatan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Namun, Ishak menjelaskan bahwa kebangkitan tidak selalu seperti ini. Kelompok pertama orang-orang yang bangkit menyadari bahwa seseorang perlu disambar petir murni, yang merupakan metode jauh lebih ekstrim. Tentu saja, bentuk kebangkitan yang brutal ini bukan tanpa risiko. Seseorang hanya bisa bangkit jika mereka selamat dari sambaran itu, dan peluangnya sangatlah kecil. Sekarang, kita mengerti mengapa para bangsawan mempelajari fenomena itu lebih lanjut dan menciptakan pil kebangkitan. Terlepas dari itu, Ishak adalah salah satu orang yang dipilih oleh kilat. Kini pemuda kita duduk di pohon, benar-benar menunggu untuk disambar petir. Seolah menjawab panggilannya, langit pun bergetar. Dengan kilatan kuning, protagonis kita secara resmi adalah satu-satunya orang, selain Barry Allen, yang bersemangat disambar petir. Sial baginya, kilat itu meleset tipis hanya beberapa inci. Rupanya ia salah perhitungan dan tidak terlalu ingat posisi tepatnya di mana ia tersambar di kehidupan sebelumnya. Ishak menyadari bahwa ia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Jadi, protagonis kita mengambil tindakan nekat. Menggunakan pohon sebagai tumpuan, Ishak menikatkan tali ke pinggangnya dan menerjang maju, berniat melompat dari tebing. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi membalas dendam. Saat ia berada di udara, ia disambar petir dengan dahsyat yang mengalir melalui seluruh tubuhnya. Ia pingsan sejenak akibat syok yang hebat. Beberapa saat kemudian, pemuda kita berhasil bangkit. Ia memanjat kembali dari tepi tebing, pikirannya hanya terfokus pada satu hal, balas dendam. Sekarang kekuatan Ishak akhirnya kembali. Di kehidupan sebelumnya, butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai kemampuannya. Namun kali ini berbeda. Ia memiliki pengalaman 20 tahun. Memikirkan hal ini, ia mengepalkan tinjunya dan menyalurkan kekuatan ke dalamnya. Hasilnya, ia menghancurkan bongkahan batu besar dengan energi murni. Karena penasaran, pemuda kita mengujinya lagi dan mendapatkan hasil yang sama. Seringai puas mengembang di wajahnya. Beranjak dari sana, ia memutuskan untuk menguji kecepatannya. Dalam satu terjangan, ia menempuh beberapa meter hanya dalam waktu setengah napas. Ishak menyadari kecepatan saat ini sekitar 100 ms, belum cukup untuk menembus penghalang suara. Ia kemudian mengalihkan fokusnya, bertanya-tanya apakah ia bisa memanggil avatarnya. Menyalurkan konsentrasi penuh, ia mencobanya, namun yang muncul nyaris tidak bisa dibandingkan dengan seekor binatang kecil. Sedikit kecewa, ia mencatat bahwa ini masih dalam batas ekspektasi. Lagi pula, ia baru saja
bangkit dan belum sekuat dirinya yang dulu. Sebagai konteks, avatar adalah manifestasi dari jiwa listrik seorang prajurit hebat. Sayangnya, dibutuhkan tingkat penguasaan yang tinggi untuk memanggilnya. Mereka yang berhasil membuka avatar mereka dianggap sebagai petarung sejati. Meski begitu, Ishak merasa puas. Ia telah membangkitkan kekuatannya, dan sekarang ia memiliki kemewahan untuk berlatih dengan tenang. Di tengah lamunannya, ia tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang memanggil namanya. Suara itu milik adiknya. Pemuda kita terkejut dan segera menuntut penjelasan apa yang ia lakukan di sana. Madeleine mengungkapkan bahwa ia merasa tingkah lakunya mencurigakan, jadi ia mengikutinya. Menyadari tidak ada gunanya lagi bersembunyi, Ishak memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia memperingatkannya untuk bersiap, lalu dengan santai mengungkapkan bahwa ia datang dari masa depan. Tentu saja, ia tidak percaya bagian itu dan bertanya-tanya apakah kepalanya terbentur atau apakah kilat itu telah membakar sel otaknya. Sekarang, Ishak menyadari betapa gilanya ucapannya itu jika diucapkan keras-keras. Meski begitu, ia tidak bisa memungkiri fakta bahwa kakaknya kini telah bangkit. Ia segera mulai membayangkan keuntungannya, perlindungan dari bangsawan korup, dan yang terpenting, kekayaan. Pemuda kita menyentil kepalanya dengan lembut, menyuruhnya untuk tenang. Ia memahami kegembiraannya dan berjanji untuk memperbaiki segalanya, tetapi ia harus merahasiakan kebangkitannya. Sebelum ia sempat selesai bicara, adiknya memotongnya dan menyatakan dukungan serta kepercayaan penuh padanya. Lagi pula, tanpa kakaknya, dia dan orang tua mereka mungkin sudah mati. Tiba-tiba, ia menyadari tanda di wajah kakaknya dan bertanya apakah itu permanen. Sepertinya sambaran petir memberinya tanda yang sama seperti sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan dengan Ishak yang akhirnya telah bangkit, pelatihannya pun dimulai. Adiknya ada di sana untuk membantunya. Di sesi pertama mereka, pemuda kita fokus meningkatkan kecepatan dan inderanya. Dalam sekejap, ia menerjang, mencoba untuk menangkap semua batu sebelum menyentuh tanah. Ia berhasil menangkap 14 dari 15 batu. Madeleine mencatat kemajuannya yang pesat. Hampir seolah-olah ia sudah terbiasa dengan kekuatannya. Ketika ia minta diturunkan dari pohon, Ishak melarang. Gadis malang itu tidak akan turun sampai ia menangkap ke-15 batu dengan sempurna. Tentu saja, ia kesal. Ia sudah bertengger di pohon itu selama berjam-jam. Kali ini, Ishak berhasil menangkap semua 15 batu. Sebelum ia bisa merayakan, pemuda kita mengusulkan untuk meningkatkannya menjadi 16. Lihatlah seringainya. Ia benar-benar memanfaatkan adik perempuannya. Pada minggu berikutnya, pemuda kita membenamkan diri dalam latihan intensif bersama adiknya. Ia mengakui bahwa menghabiskan waktu bersamanya dan melihatnya bahagia membuat segalanya sepadan. Itu adalah hal terbaik yang terjadi padanya dalam 20 tahun. Namun, ia tahu waktunya akan tiba ketika ia harus berhadapan dengan temannya yang pengkhianat. Namun untuk sekarang, ia berlatih bersama adiknya demi bersiap membunuh Count Revel. Di kehidupan sebelumnya, ia gagal untuk membalaskan dendam orang tua dan desanya karena ia tidak menguasai kekuatannya tepat waktu. Selain itu, status bangsawan tingginya mencegahnya bertindak bebas tanpa merusak reputasinya. Menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa mencoba mengubah tirani dari dalam adalah tindakan konyol. Namun kali ini, semuanya akan berbeda. Ia mewujudkan pedang aura dengan kekuatannya dan membidiknya tepat ke sebuah pohon. Sudah jelas sekarang, kali ini, Sang Count dan seluruh keluarganya akan tamat. Alur cerita berpindah ke rumah mewah Sang Count yang terletak di provinsi timur kerajaan Galea. Kilata merah terlihat mendaki kastel besar itu dengan mudah. Sosok itu tak lain adalah pemuda kita yang sedang menjalankan misi pembunuhan. Meski kastel itu tampak dijaga ketat, itu bukan masalah baginya. Dengan kecepatannya yang meningkat, tentara yang berpatroli tak ubahnya seperti patung. Di dalam, pemuda kita mencuri dengan percakapan yang panik. Ternyata itu adalah kepala koki yang mendesak stafnya untuk mempercepat langkah dan menyiapkan makan malam. Lagi pula, ia tidak ingin berakhir seperti koki sebelumnya yang dipanggang dan dibunuh oleh Sang Count. Pemuda kita merasa, ini sangat menguntungkan. Sekarang ia tidak perlu khawatir untuk mencari Sang Count. Namun, ia butuh pengalihan. Sambil merenung, ia melihat beberapa penjaga berkumpul di sekitar api unggun. Penjaga Sang Count adalah sampah bejat yang sedang mendiskusikan gadis-gadis yang dijanjikan Alderman kepada mereka. Salah satu dari mereka, dengan luka parut di pipi, yakin seseorang pasti telah membunuh Sang Alderman karena mereka belum mendengar kabar darinya. Namun, para bajingan ini lebih mengkhawatirkan soal gadis-gadis itu daripada nyawa Sang Alderman. Mendengar hal ini, pemuda kita menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang sama yang melecehkan adiknya di kehidupan sebelumnya. Dan di garis waktu ini, mereka seharusnya mencelakai Hannah. Memikirkan hal ini, ia memutuskan untuk memberi mereka hadiah perpisahan. Ia memotong kepala golem batu di atas mereka. Beban yang sangat berat itu jatuh menimpa, seketika melindas satu penjaga dan mengirimnya ke alam baka. Yang lain tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana kepala batu bisa tiba-tiba jatuh dari atas. Saat salah satu mencoba menyelidiki, yang lain menganggapnya hanya nasib buruk. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memanggil seseorang untuk membersihkan kekacauan itu. Sementara itu, Ishak dengan cepat meluncur menuruni dinding dalam sekejap, memanfaatkan kesempatan emas. Namun, ia tahu mencari Sang Count mungkin memakan waktu, jadi ia memutuskan untuk mencari titik pandang yang bagus. Mengaktifkan kekuatannya, ia memanjat sebuah menara. Akhirnya, ia melihat kamar Sang Count, sebuah ruangan terang benderang yang menonjol di tengah kegelapan. Ishak segera menuju ke sana. Rencananya adalah menggeledah seluruh area, namun ia menemukan penjaga yang melindungi pintu. Pada titik ini, mereka lebih merupakan gangguan daripada rintangan. Ishak bergerak dalam sekejap. Saat para penjaga menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Keduanya seketika tersengat listrik. Ia meminjam salah satu pedang mereka dengan santai, meski ia bahkan tidak akan membutuhkannya. Adegan beralih ke ruang makan di dalam Menshahn, di mana pemuda kita dengan berani mengumumkan bahwa pestanya sudah berakhir. Wajah Sang Count awalnya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpuasan
ketidakpercayaan, lalu berubah menjadi kegembiraan yang licik. Sementara itu, Zevald nyaris tidak bereaksi terhadap kemunculan tiba-tiba Ishak. Terlepas dari kehadirannya, mereka melanjutkan percakapan seolah-olah ia tidak lebih dari hembusan angin dingin. Setelah diskusi singkat, sang kaun curiga bahwa Ishak mungkin adalah pembunuh yang menghabisi sang alderman. Ia menyimpulkan bahwa hal ini hanya mungkin terjadi jika Ishak mencuri pil kebangkitannya. Ishak terkejut. Terlepas dari niatnya yang jelas, orang-orang ini tidak menganggapnya serius, tapi itu masuk akal. Begitulah cara bangsawan memandang rakyat jelata. Di mata mereka, Ishak hanyalah seekor lalat yang mengganggu. Sial bagi mereka, lalat ini akan segera mengakhiri seluruh garis keturunan mereka. Dengan tenang, Ishak mengakui deduksi sang kaun. Tepat saat itu, Zevald berbicara, mengatakan ayahnya sekarang berutang 100 koin emas padanya. Ternyata alderman hanyalah bidah sejak awal. Sang kaun menguap, berpikir putranya lebih memahami rakyat jelata daripada dirinya sendiri. Keluarga ini benar-benar sinting. Mereka tidak hanya memanfaatkan orang, mereka memperlakukan mereka sebagai alat hiburan dan taruhan. Ishak akhirnya muak dengan permainan sakit mereka. Apa yang ia katakan selanjutnya membuat mereka terpaku. Ia menyebut sang kaun sebagai babi berperut buncit. Rupanya, itulah julukan sang kaun di ibu kota. Ishak mengetahui hal ini karena di kehidupan sebelumnya, ia adalah bagian dari bangsawan tingkat tinggi. Salah satu kebiasaan umum di antara mereka adalah mengejek penguasa provinsi dan memberi mereka julukan yang merendahkan. Ia juga tidak membiarkan istri atau putra sang kaun lolos. Ia menghina seluruh keluarga tersebut, menyebut mereka sebagai sekelompok babi. Sang Countess naik pitam, kekuatannya berkobar, dan ia meremukan cangkirnya tanpa sengaja. Ia meluncurkan ledakan listrik besar ke arah Ishak, berniat membakarnya hingga hangus. Serangannya menghancurkan sebagian dinding, memenuhi ruangan dengan asap, namun saat debu mereda, Ishak berdiri di sana tanpa luka sedikit pun dan bahkan lebih mengejek dari sebelumnya. Sang Countess terpaku. Ia menyiapkan serangan lain, kali ini memperkuat kekuatannya hingga maksimal. Saat itulah Ishak bergerak. Di tengah pelapalan sihir, Sang Countess tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan kehilangan kendali atas kekuatannya. Pikiran Ishak mengungkapkan kebenarannya. Kendalinya sangat menyedihkan. Merupakan kesalahan pemula untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan tanpa penguasaan. Meskipun sang kaun meneriakkan nama istrinya, Ishak mengungkapkan bahwa yang diperlukan untuk mengakhiri hidupnya hanyalah satu percikan kekuatannya. Percikan itu membebani. Sihirnya menyebabkannya meledak dari dalam. Hasilnya adalah kematian seketika. Ishak tidak memberi waktu bagi sang Count untuk berduka. Ia berjanji akan mengirimnya untuk menyusul istrinya. Hanya beberapa inci sebelum serangan Ishak mendarat, Zevald turun tangan dan memanggil penghalang untuk melindungi ayahnya. Sang Count dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan Ishak merasakan serangan dari belakang. Ia nyaris menghindarinya. Sekarang ia menyadari bahwa ia menghadapi dua lawan sekaligus. Sang Count dan putranya maju ke depan, menyatakan bahwa berkat tindakan Ishak, seluruh desanya akan menderita jika mereka berhasil membunuhnya. Ishak hanya menyeringai, jenis seringai yang dimiliki seseorang saat mereka sudah mengetahui hasilnya. Ia menyebut mereka babi sekali lagi dan menyatakan dirinya sebagai serigala yang datang untuk memburu mereka. Zevald menerjang maju bagaikan kilat, tinju mengepal. Namun bagi Ishak, segalanya bergerak dalam gerak lambat. Ia mengungkapkan bahwa meskipun mereka bangkit menggunakan pil, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebangkitan alaminya melalui petir sejati. Tetap saja, ia tidak diberi waktu untuk bernapas karena serangan mendadak lainnya menyusul. Terlepas dari kekuatannya yang lebih unggul, Ishak berada di posisi yang kurang menguntungkan jika pertarungan berlarut-larut. Ayah dan anak itu mengordinasikan serangan mereka, mencoba membuatnya lengah. Pada saat yang tepat, mereka menyerang bersama, percaya bahwa mereka telah menemukan celah. Namun Ishak tetap tidak bergeming sedikit pun. Baginya, serangan mereka sangat lambat. Dalam sekejap, ia menangkap kedua serangan itu di tengah gerakan. Sang Count menerima tendangan brutal di perut. Adapun Zevald, ia menderita nasib yang jauh lebih buruk. Lagi pula, dialah bajingan yang bertanggung jawab atas kematian orang tua Gavin. Apa yang terjadi selanjutnya tidak butuh banyak penjelasan. Begitu ia membunuh penduduk desa yang tidak bersalah, nasibnya sudah tersegel. Ishak membebani kekuatan Zevald, membunuhnya dengan cara yang sama seperti ia membunuh sang Countess. Sang Count hanya bisa berteriak dan mengamuk. Dalam keputusasaan, ia melepaskan seluruh kekuatannya ke arah Ishak. Namun, serangan itu tidak membuahkan hasil apapun. Kilatnya sama tidak bergunanya dengan baterai mati. Ketakutan, ia menuntut untuk tahu siapa Ishak sebenarnya. Ishak dengan tenang menjawab bahwa ia bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang telah menderita di bawah kekejaman mereka dalam waktu yang sangat lama. Dan sekarang ia di sini untuk mengakhiri tirani sang Count untuk selama-lamanya. Saat Ishak mendekat sambil memancarkan aura niat membunuh yang murni, sang Count akhirnya menyadari kebenarannya. Kebangkitan Ishak berasal dari petir asli. Semua keangkuhannya lenyap. Ia mengutuk Ishak karena telah mengambil segalanya darinya. Ishak mengangguk, mengatakan bahwa ia hanya datang untuk membersihkan kandang babi ini. Sang Count, yang masih menaruh harapan, menyebutnya bodoh. Ia bertanya apakah Ishak berpikir bangsawan lain akan membiarkannya pergi setelah ini. Namun pandangan Ishak beralih ke liontin di dada sang Count, simbol kebangsawanan. Ia merampasnya dan mencibir, bertanya apakah hal semacam itu seharusnya menakutinya. Bahkan saat itu, sang Count dengan putus asa bersikeras bahwa Ishak hanyalah rakyat jelata yang tidak layak menyentuh darah bangsawan. Ia percaya bangsawan lain akan memburunya begitu ia mati. Namun Ishak tidak khawatir sedikit pun. Sebaliknya, ia menenangkan sang Count agar tidak perlu cemas. Liontin itu mencerminkan kemarahannya. Tujuannya sudah jelas. Ia menyatakan bahwa dialah yang akan memburu mereka, bukan sebaliknya. Dengan begitu, ia mengirim bajingan itu untuk bersatu kembali dengan keluarganya dan Count sebelumnya. Setelah mengirim bajingan itu ke neraka, Ishak terlihat berlari melewati koridor. Ishak sedang mencari sesuatu yang disebut
Urut Arcanite. Ini adalah biji paling mahal dan langka di dunia, dan para bangsawan tidak hanya menggunakannya untuk membuat pedang, liontin, dan lambang mereka. Ini juga memungkinkan mereka untuk memperkuat kekuatan listrik mereka. Karena itulah, hanya bangsawan berpangkat tinggi yang memilikinya dalam jumlah besar. Pemuda kita teringat Sang Kaun pernah menyombongkan diri bahwa ia memiliki urat Arcanite di tanahnya. Memikirkan hal ini, Ishak yakin Sang Kaun pasti telah menimbun banyak sekali. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan saat ia akhirnya memasuki kamar pribadi Sang Kaun, hanya untuk menemukan beberapa kepingan kecil di dalam peti mungil setelah semua usahanya. Jelas saja, Ishak kesal karena kesombongan Sang Kaun karena ia mengharapkan lebih. Dengan apa yang ia miliki sekarang, tidak mungkin ia bisa menempa pedang yang ia gunakan di kehidupan masa lalunya. Mari kita alihkan kembali ke desa Ishak. Ishak yakin bahwa dengan tewasnya Sang Kaun akan memakan waktu sebelum ibu kota mengirim penggantinya. Selain itu, dengan rencana barunya untuk memburu para bangsawan, mereka akan memiliki masalah yang jauh lebih mendesak daripada memerintah provinsi yang jauh. Singkatnya, kampung halaman dan keluarganya akan aman selagi ia mendaftar di akademi dan membuat kekacauan di ibu kota. Ishak bisa merasakan darahnya mendidih dengan kegembiraan untuk menjalankan rencananya dan, yang paling penting, akhirnya mengungkapkan kebangkitannya. Di kehidupan sebelumnya, setelah tersengat petir, ia mengira itu hanya kecelakaan. Ia berhasil menyeret dirinya kembali ke desa dan hampir pingsan. Ia baru mengetahui tentang kebangkitannya ketika penduduk desa menunjukkan kekhawatiran dan percikan kecil listrik muncul di tangannya. Momen itu menjadi waktu perayaan karena ia menjadi satu-satunya harapan desa. Biasanya, kebangkitan memberi seseorang kesempatan untuk menjadi bangsawan. Secara alami, uang akan datang, tetapi yang lebih penting, hal itu memberikan perlindungan terhadap bangsawan lokal lainnya. Sekarang kita tahu mengapa pemuda kita nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Lihat saja dia yang menyeringai, seperti orang bodoh. Namun, menyadari bahwa desa itu tampak kosong secara aneh menyentaknya dari lamunan. Ishak mendapat firasat buruk, bertanya-tanya apakah tentara Kaun menyerang tanpa sepengetahuannya. Ia berubah menjadi kilatan cahaya. Perhentian pertama, rumahnya. Ia memanggil keluarga dan teman-temannya. Tepat saat pemuda kita bingung dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, seluruh desa tiba-tiba muncul di belakangnya. Ternyata, itu adalah sebuah kejutan. Ditambah lagi, semua orang sudah tahu tentang kebangkitannya. Hanya ada satu penjelasan logis. Adiknya gagal menjaga mulutnya tetap tertutup. Bahkan setelah ia menyuruhnya berjanji untuk diam tentang kekuatannya, Madeline menghindari tatapannya, mengakui bahwa ia hanya memberitahu dua orang-orang, yang berarti orang tua merekalah yang bertanggung jawab menyebarkan berita itu. Tepat pada waktunya, anak-anak mulai bertanya tentang kekuatan Ishak dan seberapa cepat ia bisa berlari. Mereka dengan cepat mulai melebih-lebihkan, bertanya apakah dia bisa terbang, dan memohon padanya untuk memamerkan kekuatannya. Ishak mencoba bersikap tenang, menyarankan untuk lain kali saja, tapi anak-anak itu menolak. Mengejutkannya, orang dewasa pun ikut serta, mendorongnya untuk menunjukkan sedikit kemampuannya. Tidak punya pilihan, ia pun setuju. Untungnya, ia menguasai beberapa trik sulap di kehidupan sebelumnya. Dengan mengeluarkan petir di ujung jarinya, ia mulai membentuk dan menggerakkannya, memukau kerumunan. Segalanya berjalan lancar sebelum Ishak diinterupsi oleh seseorang yang awalnya tidak ia kenali. Pria itu mengatakan bahwa ia telah mencarinya. Setelah membaca situasi, ia menyadari Ishak adalah orang yang baru bangkit secara alami, satu-satunya yang cukup kuat. Ia kemudian menuntut untuk tahu apakah Ishaklah yang membunuh Halderman. Saat itulah Ishak mengingatnya. Pria di hadapannya adalah Reshak, pemimpin Silver Wolves, kelompok tentara bayaran. Tanpa menunggu jawaban Ishak, Reshak menjelaskan bahwa ia mendengar rumor tentang kematian Alderman, dan sebagai anggota Silver Wolves, adalah tanggung jawabnya untuk menjaga kehormatan kelompok, yang berarti ia di sini untuk membunuh siapapun yang bertanggung jawab. Mendengar itu, jagoan kita tidak menyangkalnya. Malah, ia berkata si bodoh itu memang pantas mati. Sebuah gagasan yang justru disetujui oleh Reshak. Sebagai pemimpin, ia sadar akan kepentingan Alderman yang dipertanyakan. Ia bahkan percaya Ishak membuat keputusan yang tepat dengan membunuhnya. Namun sebagai pemimpin, ia tetap harus membalaskan dendam rekannya. Sementara itu, sepanjang waktu, jagoan kita terus menatap pedang Reshak, khususnya Arcanite yang tertanam pada pedang lebar itu. Reshak berseri-seri bangga melihat reaksi Ishak. Ia berasumsi jagoan kita terkesan dan pasti belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya. Terlepas dari itu, ia bersiap untuk bertempur, menantang jagoan kita dalam duel sampai mati. Melihat situasi akan memanas, Gavin turun tangan, menyarankan Ishak untuk menolak. Namun Ishak mengabaikannya dan menganalisis situasinya. Ia tahu Reshak akan menjadi lawan yang tangguh, tapi dia hanyalah tentara bayaran dan bukan seorang yang telah bangkit. Awakanen. Itu berarti jagoan kita memiliki keunggulan. Memikirkan ini, ia meminjam garpu rumput milik Gavin, yang membuat Gavin kecewa. Rupanya, sebuah garpu adalah semua yang ia butuhkan sekarang setelah ia akhirnya bangkit. Dengan Arcanite sebagai taruhannya, bagaimana mungkin ia menolak kesempatan emas seperti itu? Ishak hendak menyarankan mereka pindah keluar desa, tapi Reshak berkata, tidak perlu. Ia tiba-tiba melesat maju, berniat mengakhiri semuanya dengan cepat. Jagoan kita memblokir serangan itu tepat pada waktunya, sesaat terkejut bahwa Reshak akan menyerang tanpa ragu. Jika ia menggunakan kekuatannya secara sembrono, ada risiko melukai orang lain. Memikirkan hal ini, ia mendesak penduduk desa untuk menyingkir. Setelah pertukaran serangan yang sengit, Reshak menyadari bahwa meskipun baru bangkit, Ishak entah bagaimana sudah memiliki penguasaan atas kekuatannya. Mungkin itulah sebabnya ia menyuruh penduduk desa untuk mundur. Ini membuat Ishak menyadari sesuatu. Ini adalah bagian dari rencana Reshak untuk menyamakan kedudukan. Bagaimanapun, Reshak tidak bangkit. Jadi, wajar saja untuk membatasi Ishak dari menggunakan kekuatan penuhnya. Ishak mengerti bahwa
karena ini, ia tidak bisa menggunakan serangan skala besar, tapi ia bukannya tidak punya pilihan. Sambil bertarung, ia mulai menerapkan sedikit listrik untuk menangkis serangan yang masuk. Mengejutkannya, Reshak memuji gerakan itu. Kemudian ia menyerang lagi. Ishak memblokir serangan itu sambil berpikir, karena Reshak tidak bangkit, gerakannya lebih mudah untuk dibaca. Menciptakan jarak, Ishak melempar garpu rumput itu tepat ke arahnya. Garpu itu meleset dan Reshak menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun yang tidak ia ketahui adalah itu bagian dari rencana Ishak. Ya, dia tamat. Saat Ishak mengungkapkan bahwa karena ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya tanpa membahayakan orang lain, ia akan menggunakan garpu itu sebagai media untuk menyalurkan listriknya. Pada titik ini, Reshak hanya bisa menonton. Dalam sekejap, Ishak menyerang dari belakang menggunakan garpu yang kini dialiri listrik. Namun, Ishak segera merasakan ada sesuatu yang aneh. Serangan itu tidak menimbulkan kerusakan. Melihat ekspresi Ishak yang tertegun, Reshak akhirnya mengungkapkan kartu asnya. Ternyata, pria itu mengenakan baju besi Arcanite penuh. Tidak heran serangan tadi terasa seperti geli saja. Saat Reshak mengungkapkan gelar keduanya, ia dikenal sebagai pembantai bangsawan, Noble Slayer. Melihat bahwa Reshak tidak mengalami kerusakan berkat sifat khusus Arcanite, kebenaran pun terungkap. Batu itu tidak hanya meningkatkan kekuatan listrik, ia juga bisa menyimpannya. Dengan sedikit stimulasi, bahkan orang yang tidak bangkit pun bisa menggunakan listrik. Mengenai misteri mengapa Reshak memiliki begitu banyak Arcanite, ia mengungkapkan bahwa ia mencurinya langsung dari Count Revel sendiri. Karena ia tidak tahu Count sudah diurus oleh Ishak, ia berencana membunuhnya selanjutnya. Ishak sedikit terkejut dengan kekuatan luar biasa yang ditampilkan Reshak. Reshak kemudian menyatakan bahwa Ishak akan menjadi bangsawan ke-6 yang jatuh di bawah pedangnya. Ia melesat maju. Ishak mundur tepat pada waktunya, nyaris menghindari serangan yang meninggalkan kawah besar di tanah. Ishak mengumpat pelan, khawatir akan penduduk desa dan keluarganya. Ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya di sini. Meskipun kemampuan dan penguasaan Arcanite Reshak mengesankan, Ishak menyadari masih ada cara untuk membalikan keadaan melawannya. Kita sudah tahu Arcanite adalah mineral dan biji langka yang sangat diminati oleh para bangsawan. Ishak menjelaskan bahwa batu itu dapat menyimpan dan mengatalisis listrik dan petir. Itulah sebabnya para bangsawan menggunakannya untuk menempa senjata dan baju besi. Biasanya, mereka yang tidak bangkit menghindari menggunakannya karena sifatnya yang tidak stabil. Singkatnya, jika Arcanite kelebihan muatan listrik melampaui batasnya, ia akan meledak kecuali penggunanya adalah orang yang sudah bangkit yang bisa mengendalikannya. Berbekal pengetahuan ini, Ishak berencana melakukan tepat hal itu kepada Reshak. Sementara itu, Reshak terus melakukan serangan tanpa henti seperti orang gila. Setiap ayunan pedangnya disertai dengan ceritanya. Ia mengungkapkan bagaimana ia memulainya dengan membunuh seorang baron yang membunuh seluruh keluarganya. Momen itu menempatkannya di jalur balas dendam, bersumpah untuk membunuh setiap orang aneh pengguna petir yang ia temui, termasuk Ishak. Pada titik ini, duel bukan lagi tentang membalaskan dendam Alderman. Ini telah menjadi urusan pribadi. Selama kekacauan, Ishak akhirnya menemukan celah yang ia tunggu. Melihat Ishak hampir tidak melawan balik, Reshak tertawa penuh kemenangan, mengejeknya karena tidak memberikan perlawanan yang lebih baik. Tapi Ishak hanya menunggu momen yang sempurna. Begitu waktunya tepat, ia mencegat serangan Reshak di tengah jalan. Reshak membeku tidak percaya, bertanya-tanya apakah Ishak sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi Ishak dengan tenang memberitahunya bahwa ini sudah berakhir. Ia mengakui bahwa Reshak mungkin lebih kuat dalam kekuatan mentah, tapi ada perbedaan pengalaman yang sangat besar. Kemudian Ishak membebani Arcanite yang tertanam di senjata Reshak. Saat Reshak menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Kekuatannya sendiri berbalik melawannya dengan hebat. Saat debu mereda, Reshak benar-benar tidak berdaya. Ishak sesaat merasa lega karena dia tidak mati. Bagaimanapun, butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk berlatih. Di kehidupan sebelumnya untuk menahan dan menyerap output listrik yang begitu besar. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, saudara perempuan dan orang tuanya bergegas maju, lega karena ia selamat. Reshak, yang masih sadar, mempertanyakan bagaimana ia bisa kalah. Ishak hanya menjawab bahwa ia menggunakan kekuatan Reshak sendiri untuk melawannya. Setelah hening sejenak, Reshak menerima kekalahannya di tangan Ishak. Kemudian secara dramatis, ia mengangkat kedua tangannya dan meminta Ishak untuk menghormati duel mati dengan menghabisinya. Ishak menolak tanpa ragu. Reshak kesal dan bersikeras bahwa dia tidak bisa ditolak untuk mendapatkan kematian yang terhormat, mengutip kode tentara bayaran. Ishak dengan tenang membalas bahwa ia bukan tentara bayaran, jadi ia tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kode mereka. Namun, ia mengklaim ia mengikuti kode para pelindung. Dari cara ia mengatakannya, jelas Ishak mengarangnya di tempat. Bahkan Reshak bingung. Ini pertama kalinya ia mendengar kode seperti itu, tapi karena ia telah kalah, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ishak sepenuhnya memanfaatkan situasi itu, menyatakan bahwa karena ia telah mengalahkan Reshak, baik dia maupun seluruh kelompok tentara bayaran harus mengikuti instruksinya. Reshak terlihat seperti seseorang yang tersesat dalam percakapan, tapi tetap mencoba mengikuti. Tetap saja, ia menanyakan niat Ishak. Ishak mengungkapkan bahwa tujuan mereka sejalan. Rencananya saat ini adalah meruntuhkan para bangsawan menggunakan kekuatan daripada politik atau infiltrasi. Ia juga percaya kemampuan Reshak membuatnya cocok untuk melindungi desa. Jadi, daripada membiarkan
membiarkan mereka rentan, ia menugaskannya sebagai pelindung desa. Ishak menjelaskan ia akan segera menuju ibu kota. Ia tidak bisa fokus melindungi bagian belakang saat bertempur di garis depan. Reshap mengangguk mengerti dan bersumpah, selama dia dan anak buahnya bernapas, tidak akan ada bahaya yang menimpa desa. Ishak puas, tetapi menambahkan satu syarat lagi. Bagaimana mungkin ia melupakan pedang Reshap? Itu adalah tujuan aslinya menerima duel tersebut. Kemudian, Ishak terlihat sedang menempa bilah baru. Ia menjelaskan bahwa membentuk bilah menjadi bentuk melengkung memungkinkan listrik disalurkan dan ditingkatkan. Jauh lebih efisien. Penemuan ini baru akan dibuat 1 dekade kemudian dalam sejarah, tetapi sekali lagi, Ishak menggunakan pengetahuan masa depan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Akhirnya, saatnya tiba untuk pergi ke ibu kota. Ishak berangkat di bawah tatapan hangat penduduk desa, semua mendoakan yang terbaik untuknya. Adiknya dengan bercanda mengingatkannya untuk datang, menjemputnya saat ia butuh lebih banyak latihan. Gavin memberitahunya untuk tidak membuat masalah di kota dan jangan melupakan mereka. Ishak berjanji ia akan kembali secepat mungkin. Terasa seperti awal dari perjalanan panjang. Di saat yang sama, terasa seperti awal bab pertama dari balas dendamnya. Pertama, ia harus berhasil masuk ke akademi dan menggunakan sumber dayanya untuk menguasai kekuatannya sepenuhnya. Dan yang terpenting, bajingan pengkhianat itu, orang yang membuat persahabatan 20 tahun mereka terdengar seperti lelucon. Apapun yang direncanakan Ishak untuk Silas adalah sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Di bab berikutnya, protagonis kita sedang dalam perjalanannya ke ibu kota melalui laut. Ia tidak sabar untuk tiba di Lutetia. Dalam pikirannya, ia menjelaskan bahwa begitu sampai di kota, ia akan terlebih dahulu menghadapi hak berwenang. Semua yang baru bangkit diberikan hak untuk mendaftar di Akademi Kekaisaran bersama anak-anak dari keluarga bangsawan. Namun, ia memperhatikan sesuatu yang menarik. Individu yang baru bangkit selalu menganggap kekuatan mereka sebagai hadiah dari Tuhan. Ini karena pengalaman traumatis tersambar petir yang membuat mereka lupa apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, semua orang secara alami berasumsi mereka dipilih oleh Tuhan. Saat berpikir untuk menggunakan momen ini untuk berlatih, seorang gadis tiba-tiba menabraknya. Protagonis kita secara naluriah mencoba membantunya, tapi yang mengejutkannya, gadis itu ternyata adalah adiknya. Lebih terkejut lagi, ia bertanya apa yang ia lakukan di sini. Madeleine bertanya apakah tidak jelas. Ia ikut dengannya ke ibu kota. Protagonis kita segera tidak setuju. Namun, adik perempuannya sangat keras kepala. Ia bersikeras untuk mengikutinya, mencatat bahwa ia tidak ingin tetap terkurung di desa. Melihat ekspresinya yang serius, saat ia bersikeras ini adalah kegilaan, ia sedikit panik. Ini membuatnya mempertanyakan perubahan sikapnya yang tiba-tiba, belum lagi bahwa kakaknya entah bagaimana menguasai pedang dan bahkan belajar sendiri cara menggunakan petir. Ia merasa seluruh situasi mencurigakan dan langsung bertanya apa yang ia sembunyikan. Mendengar ini, protagonis kita memberikan tanggapan biasanya, mengatakan ia datang dari masa depan. Sekarang, ia hanya bisa menghela napas saat adiknya berasumsi ia membuat alasan. Ia menyimpulkan bahwa ia pasti terjatuh dan membentur kepalanya, yang akan menjelaskan perilakunya yang aneh. Protagonis kita terdiam. Tetap saja, ia mencatat bahwa terlalu berbahaya untuk membawanya, menambahkan bahwa orang tua mereka tidak akan setuju. Seolah menunggu ini, ia dengan tenang mengeluarkan surat, mengatakan itu dari orang tua mereka. Protagonis kita tidak percaya adiknya benar-benar berhasil membujuk mereka untuk mengizinkannya pergi ke kota. Ia menggaruk kepalanya, berpikir ini akan merepotkan. Di dalam ruang makan kapal, protagonis kita diam-diam mengamati adiknya makan. Ia percaya ia bisa menjaganya sambil juga menjalankan misinya. Tiba-tiba, sekelompok tentara masuk mengumumkan bahwa mereka mencari pembunuh bangsawan. Mereka menawarkan 10 keping emas kepada siapapun yang bisa memberikan informasi tentang pembunuh yang membunuh Count Revel. Madeleine memperhatikan protagonis kita menegang dan bertanya-tanya apakah dialah yang bertanggung jawab. Sebelum ia bisa menjawab, seorang tentara mendekati mereka menanyakan mengapa mereka menuju ibu kota. Protagonis kita dengan tenang menjelaskan bahwa mereka hanya bepergian sebelum menambahkan bahwa mereka berdua adalah pengantin baru yang sedang berbulan madu. Tentara itu merasakan kegugupannya dan hendak menanyainya lebih jauh ketika tiba-tiba kapal mulai bergetar hebat. Saat mereka tiba di dek, mereka melihat penyebabnya. Makhluk mirip ular yang diidentifikasi sebagai Paus Roark. Tepat saat kru mulai menggunakan tindakan balasan, Paus Roark menepis mereka. Melihat ini, para tentara mulai berpikir mereka tamat. Sementara itu, saat protagonis kita menghindari makhluk itu, ia menjelaskan bahwa Paus Roark hanya menjadi agresif ketika kapal memasuki wilayah mereka. Ia tahu ia bisa dengan mudah menakutinya, menggunakan petir, tetapi melakukannya akan segera menjadikannya tersangka utama dalam pembunuhan Count Revel. Dengan kata lain, ia perlu mencari cara lain untuk menyelesaikan situasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia menebas salah satu titik lemah monster itu yang diketahui, tapi terkejut saat menemukan kulitnya sangat tebal. Akibatnya, ia terlempar oleh Paus Roark saat mencoba memikirkan rencana baru. Sementara itu, para tentara mencoba melarikan diri menggunakan sekoci. Protagonis kita menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, kapal akan tenggelam dalam waktu singkat. Jadi, ia terjun ke laut. Ia mencatat tidak ada yang bisa melihatnya sekarang. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menggunakan kekuatannya. Saat binatang laut itu menyerbu ke arahnya, ia menyiapkan petirnya. Dan tepat seperti itu, ia menghantam Paus Roark dengan menargetkan titik lemah sebelumnya. Makhluk itu segera mundur. Saat ia muncul ke permukaan, protagonis kita mengungkapkan fakta lain tentang Paus Roark. Karena mereka dikenal sebagai makhluk yang sombong, mereka akhirnya akan mencari cara untuk melampiaskan harga diri mereka yang terluka. Sayangnya bagi para tentara yang melarikan diri, mereka menjadi target berikutnya makhluk itu. Sementara itu, protagonis kita berhasil kembali ke kapal dengan selamat. Adiknya segera memeluknya sambil dengan main-main memanggilnya suami. Gadis itu jelas
jelas mencari masalah, bahkan bercanda tentang cara memulai bulan madu mereka seperti ini. Terlepas dari itu, protagonis kita dirayakan oleh yang lain, tetapi pria malang itu benar-benar kelelahan. Tetap saja, ia belum melupakan misi utamanya. Begitu ia sampai di kota, kepala para bangsawan akan dipenggal. Kita akhirnya tiba di Lutetia, ibu kota Galia yang megah. Seperti yang diharapkan, adik protagonis kita penuh dengan kegembiraan saat ia menikmati pemandangan yang indah. Sebaliknya, protagonis kita tidak antusias sama sekali. Bagaimanapun, ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di tempat ini. Adiknya bertanya mengapa ia tampak begitu tidak terpengaruh. Tapi seperti biasa, ia tidak menjelaskan. Setelah meninggalkan kapal, protagonis kita berjalan dengan tenang sementara adiknya bertingkah seperti orang udik yang benar-benar kampungan. Ia membawanya ke penginapan mewah dan menyarankan agar ia menangani pemesanan sementara ia mengurus urusannya sendiri. Madeleine segera menghentikannya dan meminta uang. Protagonis kita melemparkan koin emas yang ditinggalkan para tentara di kapal kepadanya. Melihat jumlahnya, adiknya berpikir mereka praktis bisa membeli seluruh jalan. Protagonis kita hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam. Ia tidak tahu betapa mahalnya barang-barang di sini. Tetap saja, ia mengusirnya. Bersikeras ia menangani semuanya dan mengingatkannya untuk tidak membelanjakan uang dengan ceroboh. Ia setuju untuk membeli hanya yang penting. Sementara protagonis kita bertanya-tanya apakah ia harus mengkhawatirkannya. Saat ia bergerak maju, protagonis kita menjelaskan proses pendaftaran. Orang-orang seperti dia disebut yang terpilih, tetapi pendaftarannya tidak sederhana. Sejumlah besar orang berkumpul untuk mendaftar. Banyak yang percaya mereka telah membangkitkan kekuatan. Satu pria melangkah maju dan menunjukkan kemampuan petir. Segera, tentara yang memproses turun tangan. Protagonis kita menjelaskan bahwa beberapa orang mencoba curang untuk lolos. Pria ini menggunakan arcanite untuk memalsukan kekuatannya, dan sebagai hasilnya, ia dipukuli. Protagonis kita lebih lanjut menjelaskan bahwa lulus ujian biasanya disertai dengan hadiah finansial. Karena itu, banyak orang mencoba curang dan kabur begitu mereka mendapatkan uangnya. Akhirnya, giliran protagonis kita. Penjaga berharap ia tidak bertingkah seperti orang sebelumnya. Protagonis kita hanya merespons dengan membentuk tengkorak menggunakan petir merahnya. Sedikit terguncang, tentara itu mengakui bahwa ia telah lulus dan menyuruhnya masuk ke dalam. Protagonis kita berharap untuk lulus, tetapi ia tidak membayangkan akan semudah ini. Tentara itu juga memperhatikan bahwa penampilannya telah mengintimidasi kandidat lain, karena mereka sekarang ragu untuk melangkah maju. Saat ia berjalan melewati koridor, protagonis kita mencatat bahwa, tidak seperti di kehidupan sebelumnya, pemuji tidak mengajukan pertanyaan tentang kebangkitannya. Namun, ia tiba-tiba berhenti saat mendengar suara yang familiar. Dari reaksinya saja, kita sudah bisa menebak siapa itu. Silas mendekatinya, menyebutkan bahwa ia menjatuhkan kertas pendaftarannya. Memberikannya kembali, Silas dengan sopan memperkenalkan dirinya dan mencatat bahwa protagonis kita tampak baru. Protagonis kita tidak menanggapi. Silas menjadi bingung dengan kurangnya reaksi, tidak menyadari bahwa protagonis kita mengepalkan tinjunya begitu erat hingga mulai berdarah. Mencoba menenangkan diri, protagonis kita meminta maaf, mengatakan ia merasa sedikit tidak enak badan. Tersenyum, Silas mengatakan itu normal dan menganggapnya sebagai efek samping dari kebangkitan. Dengan itu, ia pergi, berharap untuk bertemu protagonis kita lagi kapan-kapan. Namun, protagonis kita sangat marah karena ia membiarkannya pergi. Dalam ledakan tiba-tiba, ia menyerang Silas dengan pedangnya. Silas bereaksi secara instan, memblokir serangan itu. Setelah bentrokan, keduanya menciptakan jarak. Tepat saat mereka tampak di ambang perkelahian lagi, seorang instruktur tiba-tiba muncul di antara mereka. Ia memuji semangat bertarung mereka, mengomentari betapa bersemangatnya mereka untuk menggunakan kekuatan mereka. Octavio Grimaldi, instruktur tempur, menyatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada menjalin persahabatan melalui pedang yang beradu. Setelah memperkenalkan dirinya, ia menyuruh mereka untuk santai, menambahkan bahwa mereka akan punya banyak waktu untuk berlatih selama kelasnya. Protagonis kita mengingat Grimaldi. Ia adalah tokoh kunci dalam Ordo Pembebasan, salah satu orang yang bertanggung jawab membunuhnya di masa depan. Sementara itu, Silas tersenyum seperti biasa dan meminta maaf kepada Profesor Grimaldi, menjelaskan bahwa mereka baru saja membangkitkan kekuatan mereka dan merasa sulit untuk mengendalikannya. Ia kemudian meminta maaf kepada protagonis kita juga, jika ia entah bagaimana menyinggungnya, dan mengatakan ia menantikan untuk melihatnya di kelas. Jika kita berpikir protagonis kita bodoh, ia setuju dan mengakui hal yang sama. Ia menyadari kesalahannya dalam membiarkan emosinya mengambil alih dan memutuskan untuk tetap tenang. Jika tidak, ia mungkin kehilangan kesempatannya untuk membunuh Silas. Ia juga mencatat bahwa Silas lebih kuat dari yang ia harapkan, yang berarti ia perlu mencari cara untuk mengungkap apa yang sebenarnya ia rencanakan. Selama semua ini, seseorang telah mengamati segalanya dari bayang-bayang. Sosok misterius itu berkomentar bahwa baik protagonis kita maupun Silas menunjukkan potensi besar dan memutuskan bahwa kesetiaan mereka harus diuji. Namun, ia meragukan salah satu dari mereka akan keluar hidup-hidup. Kita dibawa ke Akademi Bangsawan, dan hari ini akhirnya hari pertama kelas. Selama periode ini, protagonis kita mendedikasikan waktu untuk pelatihan pribadi. Meskipun ia tidak sekuat dulu di kehidupan sebelumnya, level ini sudah cukup untuk saat ini. Sederhananya, ia jauh lebih kuat daripada siapapun di levelnya saat ini. Tetap saja, ia harus berhati-hati agar tidak ada orang, terutama Silas, yang menemukan kekuatan aslinya. Adegan berikutnya membawa kita ke kelas tempur. Dapat diprediksi, Profesor Grimaldi sangat ingin membimbing mereka. Setelah perkenalannya, ia mencatat bahwa kelas akan benar-benar dimulai begitu ia mengevaluasi kekuatan mereka masing-masing. Ia sudah bisa melihat beberapa bersemangat dan berbadan seperti prajurit, sementara yang lain, katakanlah tidak cocok untuk bertempur. Protagonis kita menangkap petunjuknya dan segera mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya.
sebelumnya. Saat itu, ada kecelakaan di mana seorang lelaki tua terbunuh karena tubuhnya tidak tahan dengan arus listrik. Ini karena setiap tahun, puluhan orang yang baru bangkit memasuki akademi untuk menguasai kekuatan mereka. Namun, para bangsawan menggunakan sistem tersembunyi untuk mengawasi mereka yang baru bangkit. Profesor Grimaldi mengumumkan bahwa inilah saatnya untuk memulai. Tidak mengherankan, orang pertama yang ia tunjuk adalah protagonis kita. Ia melangkah maju dan memperkenalkan diri, membuat Profesor Grimaldi mengingatnya sebagai siswa yang bersemangat untuk bertarung di hari pendaftaran. Profesor menjelaskan bahwa ia menyukai siswa seperti dia dan mengungkapkan bahwa ia telah membawa kandidat yang sempurna untuk mengujinya. Tiba-tiba, kilatan petir raksasa menyambar area tersebut. Sosok yang muncul adalah Irwin de Saxe, pria misterius dari bab sebelumnya. Irwin adalah putra tertua dari keluarga de Saxe. Keluarga de Saxe adalah para awakenet pertama sekaligus tiran yang mengendalikan kekaisaran dari balik bayang-bayang. Mereka adalah orang-orang yang sama yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Meski Ishak membenci mereka dengan seluruh serat jiwanya, dia sadar bahwa dirinya yang sekarang bukan tandingan Irwin. Dia juga tidak boleh mengambil risiko sia-sia yang bisa merusak rencananya. Menggunakan otaknya, Ishak mencari alasan. Dia mengakui bahwa dirinya terkadang emosional, namun dia tidak cukup bodoh untuk melawan seseorang seperti Irwin yang jelas jauh lebih kuat darinya. Terhibur, sang profesor berkomentar bahwa tidak heran. Dengan orang-orang seperti Ishak, Count Revel bisa terbunuh. Meski begitu, dia menyarankan agar Irwin memilih lawan. Irwin menjawab bahwa tidak ada seorang pun di sini yang menarik. Dengan nada kesal, dia menambahkan bahwa angkatan tahun ini sangat menyedihkan dan lemah. Hal yang lebih menjengkelkan baginya adalah fakta bahwa salah satu dari mereka adalah seorang pria tua yang rapuh. Untuk melampiaskan kekesalannya, Irwin memerintahkan agar pria tua itu dibawa ke depan. Dua mahasiswa baru segera mencengkeram dan menyeretnya maju. Ishak mempertanyakan apa yang terjadi, namun segera menyadari niat Irwin. Dalam garis waktu aslinya, hal ini tidak pernah terjadi. Tetap saja, sebelum memulai duel, Profesor Grimaldi memberikan aturan. Kedua belah pihak tidak boleh menahan diri, namun di saat yang sama, mereka harus menghindari cedera yang bersifat permanen. Protagonis kita bisa melihat maksud terselubung di balik kata-katanya. Biasanya, individu yang baru bangkit tidak bisa memanggil banyak petir. Namun, keturunan bangsawan, terutama keluarga de Saxe, berbeda. Kekuatan mereka telah bangkit sejak masa kanak-kanak, dan mereka telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Begitu sinyal diberikan, Irwin mengaktifkan petirnya, menyuruh pria tua itu bersiap, sambil menambahkan bahwa kaum lemah tidak diizinkan berada di akademi. Melihat hal ini, protagonis kita secara insting melesat maju. Akibatnya, dia terkena sambaran petir Irwin. Untungnya, latihan kerasnya memungkinkan dia untuk bertahan. Irwin tampak terkesan. Profesor Grimaldi mulai bertepuk tangan. Dengan bangga, dia mencatat bahwa kedua pria itu telah menunjukkan apa artinya menjadi seorang ksatria. Namun, dia menambahkan bahwa mereka tetaplah lemah karena tidak mampu menanggapi serangan Irwin. Meskipun Irwin sengaja menahan kekuatannya, dia menempatkan mereka di kelas D dan menyebutkan bahwa mereka bisa naik kelas nanti. Meski ini terdengar seperti kabar buruk bagi yang lain, bagi protagonis kita, ini sangat sempurna. Kelas D adalah kelas terlemah dan terendah, artinya dia tidak akan diganggu oleh Irwin atau kaki tangan keluarga de Saxe. Namun, salah satu siswa menjadi sangat marah. Dia mengatakan pada Irwin bahwa gangguan protagonis kita dalam duel telah menodai kehormatan Irwin dan mendesak agar dia dihukum. Sebagai tanggapan, Irwin bertanya kepada Ezekiel apakah seekor lalat bisa menodai kehormatan seorang pria. Maksudnya adalah orang seperti dia tidak perlu mempedulikan seseorang yang tidak berarti seperti protagonis kita. Adegan berikutnya membawa kita ke area kantin akademi. Di tengah kebisingan, protagonis kita menyadari bahwa tidak ada yang mau bergaul dengan si pria tua, karena di akademi ini, kaum lemah biasanya diperlakukan sebagai kasta terbuang. Hal ini membuatnya merenungkan kehidupan sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia dulu hampir sama. Dia terus-menerus mengejar kekuatan, melakukan segala hal yang mungkin bersama Silas untuk mencapai kelas A. Kelas A hanya diperuntukkan bagi bangsawan yang telah mengasah keterampilan mereka sejak kecil. Akhirnya, dia berhasil masuk ke kelas A, yang menjadi tiketnya menuju bangsawan tinggi, sekaligus selangkah lebih dekat untuk menghancurkan keluarga de Saxe dari dalam. Namun, memikirkan pendekatan aslinya, protagonis kita sekarang merasa hal itu agak bodoh. Kali ini, rencana yang berbeda mulai terbentuk. Sambil duduk, Ishak memulai percakapan dengan memperkenalkan diri dan menanyakan nama pria tua itu. Pria tua itu awalnya meminta maaf, menjelaskan bahwa dia adalah seorang biksu dan sedang menjalankan sumpah untuk diam. Karena protagonis kita telah menyelamatkannya, dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Shin sebelum kembali dalam keheningannya. Protagonis kita berpikir betapa menguntungkannya hal ini. Jika dia bergaul dengan seseorang seperti Shin, semua orang di kelas secara alami akan menghindarinya. Artinya dia tidak perlu khawatir diawasi. Ini juga akan memungkinkannya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang keluarga de Saxe dan sekutu mereka, membantunya memahami bagaimana mereka berhasil mengecohnya di kehidupan sebelumnya. Namun, alur pikirannya terputus saat dia mendengar suara yang tidak asing. Saat dia mendongak, dia terpaku sejenak karena terkejut setelah melihat adik perempuannya. Segera, dia menuntut penjelasan tentang apa yang dia lakukan di sini. Ternyata adiknya mengikutinya kemanapun dia pergi. Sang adik membalas, menanyakan apakah dia tahu
betapa mahalnya biaya hidup di ibu kota. Bagaimanapun, harus ada seseorang yang membayar tagihan. Protagonis kita mengerti maksudnya, namun tetap heran mengapa adiknya memilih bekerja di akademi dari sekian banyak tempat. Pada saat itu, Ezekiel masuk dengan geram dan menuduh protagonis kita telah melecehkan anggota staf. Karena sudah kesal dengan aksi Ishak sebelumnya di kelas pertarungan, dia sekarang melihat alasan sempurna untuk menghabisinya. Beberapa siswa mulai berbisik, merasa bahwa keadaan akan menjadi buruk bagi protagonis kita. Protagonis kita hanya bisa mengertakkan gigi. Dia sudah tahu bajingan itu telah mengincarnya sejak orientasi tempur. Namun dia tidak pernah menyangka orang itu akan mengikutinya ke sini dan memutarbalikkan percakapan biasa dengan adiknya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Ezekiel mendekat dengan amarah di matanya, memberitahu protagonis kita bahwa ini bukan desanya. Protagonis kita mendengarkan saat si bodoh itu menyatakan bahwa ada aturan di akademi yang harus dia patuhi. Selain itu, dia mengingatkannya bahwa protagonis kita saat ini hanyalah orang asing tanpa identitas. Itulah sebabnya lencana miliknya masih kosong. Dia mengatakan padanya bahwa meski nanti dia berhasil mendapatkan setetes darah dan menjadi ksatria, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah berdarah kotor. Akhirnya, narasi mengungkap nama lengkap Ezekiel, yaitu Ezekiel de Normandie, putra bungsu dari House Normandie, keluarga bangsawan peringkat A dan salah satu sekutu terdekat keluarga de Saxe. Sebelum berlanjut, kita diberikan konteks tentang bangsawan peringkat tinggi dan kaum elit. Protagonis kita menjelaskan bahwa itu hanyalah gelar yang mereka berikan pada diri mereka sendiri, kemungkinan karena mereka telah membangkitkan kekuatan sejak kecil. Selain itu, mereka sudah menikmati hak istimewa bahkan sebelum masuk akademi. Simbol tetesan darah adalah bukti peringkat tinggi mereka. Sedangkan bagi darah kotor, mereka adalah orang-orang yang baru bangkit belakangan dan masuk akademi untuk mempelajari penguasaan kekuatan. Sederhananya, bangsawan seperti Ezekiel membenci orang-orang seperti mereka. Mengetahui hal ini dan demi rencana masa depannya, Isa sudah dalam proses meminta maaf ketika Ezekiel tiba-tiba menyerangnya. Dia bertanya pada protagonis kita siapa yang memberinya izin untuk bicara. Semua orang di aula menonton dalam diam. Kemudian Ezekiel memberinya izin untuk bicara. Jadi, protagonis kita mulai memohon, meminta orang itu untuk melepaskannya. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal bagi Ezekiel. Rupanya, saat dia melayangkan pukulannya, Ishak menghindarinya sepenuhnya. Bahkan tidak ada jejak benturan sedikit pun. Kesadaran itu membuatnya kesal. Dia menyadari bahwa Ishak pasti telah menerapkan lapisan petir ke tubuhnya selama serangan itu. Ishak dengan cepat mencoba menjelaskan bahwa itu tidak disengaja, namun Ezekiel menganggapnya sebagai provokasi. Dalam pikirannya, ini menegaskan bahwa Ishak perlu diberi pelajaran. Protagonis kita bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan berubah menjadi perkelahian. Tiba-tiba, Ezekiel menghilang. Sesaat kemudian, sebuah pukulan bermuatan petir membuat Ishak terpental ke belakang. Ishak menahan hantaman itu, namun segera menyadari betapa kuatnya orang ini. Dia terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk membela diri. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Bahkan saat fokus sepenuhnya pada pertahanan, dia menyadari bahwa dia masih belum cukup kuat. Ezekiel terus menekannya, tanpa ampun. Sekarang, Ezekiel mulai mengejeknya. Ishak terbanting ke dinding hingga retak saat benturan. Dia tidak menyangka Ezekiel akan sekuat ini. Ezekiel mendekat, terkesan karena Ishak masih sadar. Dia menyuruh semua orang untuk menonton, mengklaim bahwa inilah perbedaan antara bangsawan tinggi dan darah kotor seperti mereka. Dan begitu saja, Ezekiel melanjutkan penyiksaan itu. Protagonis kita benar-benar dipermalukan. Tetap saja, Ezekiel tidak berhenti. Serangan terus berlanjut hingga Ishak nyaris kehilangan kesadaran. Tepat saat Ezekiel bersiap untuk serangan terakhir, Madeline masuk, memohon padanya untuk berhenti. Sambil terisak, dia mengakui itu adalah kesalahannya dan protagonis kita tidak seharusnya dihukum. Ezekiel terdiam. Setelah melihatnya lebih dekat, minatnya pun terusik. Kemudian, dia mengejutkan semua orang dengan menyarankan agar Madeline menggantikan posisi Ishak. Sambil mencengkeram tangannya, Ezekiel memberitahu protagonis kita bahwa dia harus berterima kasih karena adiknya baru saja menyelamatkan nyawanya. Saat dia membawanya pergi, dia menambahkan bahwa mereka akan bersenang-senang. Protagonis kita hanya bisa menonton tanpa daya saat adiknya dibawa pergi, sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Di masa lalu, dia pernah meninggalkannya karena dia dibutakan oleh balas dendam. Dan karena dia, adiknya dilecehkan oleh alderman dan anak buah Count. Tiba-tiba, protagonis kita terbangun sambil berteriak. Dia segera menuntut Shin untuk memberitahu di mana adiknya berada. Seseorang menyuruhnya untuk tidak repot-repot, mengingatkannya bahwa Shin berada di bawah sumpah. Untuk diam, berbalik ke arah suara yang dikenalnya, protagonis kita terpana melihat Silas. Tentu saja, dia langsung menjadi sangat geram. Namun, Silas sedikit terkejut bahwa dia masih hidup, mencatat bahwa dia pingsan selama sehari dan dalam kondisi yang cukup parah. Ishak menuntut penjelasan tentang Madeline. Silas duduk dan menjelaskan bahwa dia telah kembali ke pos pekerjaannya. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu pasti apa yang dilakukan Ezekiel padanya. Namun di mata bangsawan tinggi, tidak ada yang pasti. Bagi mereka, rakyat jelata tidak lebih dari bidak yang bisa dibuang. Tetap saja, Silas memberitahu bahwa dia harus bersyukur karena masih hidup. Itu semua berkat adiknya. Namun Silas, di tengah ucapannya, menyadari ekspresi Ishak berubah. Terbakar oleh kemarahan dan kebencian, protagonis kita bersumpah bahwa keluarga bangsawan pertama yang akan dia hancurkan adalah keluarga Ezekiel dan House Normandie bersamanya. Adegan berikutnya membawa kita ke kediaman keluarga de Normandie. Ezekiel senang melihat Madeline tiba tepat waktu sekali lagi. Dia mencatat bahwa dia akan merepotkannya, namun dia masih mengandalkannya untuk membantunya bersih-bersih. Adik protagonis kita hanya bisa setuju dengan gigi terkatup. Ezekiel membawanya masuk, sambil mengungkapkan apresiasinya karena Madeline menjaga rahasia kesenangannya.
Keesokan paginya, protagonis kita berjalan bersama adiknya. Sepanjang percakapan mereka, Madeline bersikeras bahwa Ezekiel tidak melakukan apapun padanya. Dia menjelaskan bahwa pria itu terkadang memanggilnya hanya untuk pamer kepada teman-temannya. Ketika protagonis kita bertanya apakah itu saja, dia mengulangi pernyataan sebelumnya dengan bersikeras bahwa tidak ada yang terjadi padanya. Menambah luka di atas penghinaan, dia mengingatkannya bahwa pria itu pernah menghajarnya habis-habisan. Jadi Isa bisa melihat sekilas jika dia dipukuli atau dilecehkan. Sebagai tanggapan, Isa menjelaskan bahwa dia hanya khawatir dan ingin memastikan Ezekiel tidak menyakitinya. Sedikit kesal, Madeline mengingat terakhir kali justru Ishak yang butuh diselamatkan. Alih-alih mengkhawatirkannya, dia harus lebih fokus pada kelasnya karena begitu kakak laki-lakinya menjadi bangsawan, dia berencana menghabiskan semua uangnya. Dengan itu, dia meninggalkan protagonis kita yang sedang berpikir keras. Dia tahu adiknya mencoba menyembunyikan penderitaannya. Namun, hanya masalah waktu sebelum dia membereskan Ezekiel. Kemudian di akademi, protagonis kita menghadiri pelatihan petir. Para siswa kelas D terus meleset dari sasaran yang membuat instruktur wanita menjadi geram. Elise de Sinclair menghina mereka, menyebut angkatan kelas D ini lebih buruk daripada produk gagal. Di tengah rasa frustrasinya, dia mengalihkan pandangannya sedikit dan menyadari protagonis kita sedang membantu si pria tua. Protagonis kita sedikit terkejut saat Profesor Elise mendekat. Dia dengan sopan mengoreksinya dengan perkenalan yang tepat. Namun, Elise mengabaikannya dan terus memanggilnya sebagai Alec, menyarankan agar dia menunjukkan kebolehannya di depan kelas yang tentu saja membuat protagonis kita geram. Bagaimanapun, dia bertanya apakah Isa bisa mengenai sasaran terjauh. Semua orang di kelas. Isa bertanya-tanya apakah itu mungkin untuk level mereka. Protagonis kita hanya bisa mendesah dalam hati. Di kehidupan masa lalunya, dia adalah seorang petarung tangguh yang bisa mengenai semua target dengan mata tertutup. Meski dia menyadari keterbatasan tubuhnya saat ini, dia masih bisa melakukan sebanyak ini. Dengan itu, dia mengaktifkan kekuatan petirnya dan sambaran petirnya mengenai sasaran. Elise terkesan karena akhirnya ada seseorang yang berhasil mengenai target. Namun, dia menjadi marah ketika menyadari para siswa tidak memperhatikan dan malah fokus pada protagonis. Sementara itu, Silas menyaksikan semuanya sambil tersenyum. Dia pergi sambil berkomentar bahwa protagonis kita memiliki potensi. Tak lama kemudian, Profesor Elise mendekati protagonis kita lagi. Dia mencatat bahwa jika bukan karena penampilannya yang buruk melawan Ezekiel, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk mempromosikannya ke kelas C. Dia masih memanggilnya Alec, membuat Isa bertanya-tanya apakah dia melakukannya dengan sengaja. Tetap saja, dia menegaskan Isa jangan besar kepala, menambahkan bahwa dia hanyalah kecebong terbesar di kolam yang sangat kecil. Protagonis kita mengingat profesor wanita ini dari kehidupan sebelumnya. Dia adalah bagian dari Orde Pembebasan yang bertanggung jawab atas kematiannya dan nyawa rekan-rekannya. Meski dia membenci siapapun yang terkait dengan Orde dan keluarga The Sachs, dia tahu Elise benar. Ada jurang besar antara darah murni dan darah kotor seperti dirinya. Untuk mencapai tingkat kekuatan itu, dia perlu melatih tubuhnya setidaknya selama 10 tahun hanya untuk mendekati level Irwin. Tapi untungnya, dia sudah tahu cara untuk memperpendek jarak itu dalam 1 hari. Sekali lagi, protagonis kita merenungkan tentang bangsawan tinggi. Seperti yang sudah diketahui, mereka menggunakan pil kebangkitan untuk membangkitkan kekuatan petir mereka. Namun, dia juga mencatat bahwa mereka terus mengonsumsi pil-pil ini untuk lebih meningkatkan kekuatan petir mereka. Tetap saja, pil-pil ini tidak cukup karena hanya mengaktifkan sebagian area otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan petir. Jadi, untuk mendapatkan kendali penuh, para bangsawan menciptakan mesin emulasi. Perangkat ini membantu membuka potensi penuh petir, dan efek ini dikenal sebagai kebangkitan kedua. Tentu saja, ini adalah rahasia yang dijaga ketat oleh bangsawan berpangkat tinggi, dan itulah cara mereka tetap unggul dari para darah kotor. Bahkan seseorang seperti protagonis kita, yang disambar petir untuk bangkit, tidak punya peluang. Mungkin inilah alasan mengapa Ezekiel mampu menghajarnya dengan mudah. Meski begitu, protagonis kita perlu menemukan mesin emulasi tersebut, dan dia kebetulan tahu di mana menemukannya. Selama perang besar melawan kerajaan Britania, keluarga de Normandy memimpin kerajaan Galia menuju kemenangan. Surat kabar menunjukkan saudara-saudara de Normandy telah dipanggil ke garis depan, artinya Ezekiel sendirian di Menshan. Kebetulan, keluarga de Normandy adalah bagian dari bangsawan peringkat A. Ini berarti mereka memiliki mesin emulasi, dan protagonis kita berencana untuk bergerak malam ini. Adegan beralih tiba-tiba kembali ke kediaman de Normandy. Protagonis kita muncul, sudah mengetahui tempat itu luar dan dalam. Bagaimanapun, di kehidupan masa lalunya, setelah dia mencapai kelas A, Ezekiel telah mengundangnya dan Silas berkali-kali. Jadi, menghindari keamanan semudah mencuri permen dari anak kecil. Satu-satunya rintangan adalah jika Ezekiel sedang bangun. Saat protagonis kita memeriksa, apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya lengah. Adik perempuannya sedang dimarahi karena melewatkan satu titik kotor. Ezekiel memperingatkannya bahwa jika dia tidak membersihkan dengan benar, dia mungkin akan berakhir seperti gadis-gadis lain. Protagonis kita sekali lagi membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dia menerjang maju ke arah mereka, matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia bergerak untuk mengakhirinya. Ezekiel menahan serangan pedang protagonis kita dan merasa geram oleh gangguan tersebut. Sementara itu, protagonis kita menyerang lagi, kemarahan dan kebencian membara di matanya. Setelah beberapa pertukaran serangan, Ezekiel tidak merasa terkesan. Satu serangan tunggal membuat protagonis kita terpental. Melihat hal ini, Ezekiel mengejeknya. Dia kemudian menjadi penasaran tentang hubungannya dengan Madeline. Karena semakin marah, Ishak menuntut untuk tahu apa yang baru saja dia panggil kepada adiknya. Sambil menyeringai geli, Ezekiel menyadari keterkejutannya. Awalnya, dia mengira Ishak naksir padanya. Tetap saja, dia menyuruh protagonis kita untuk bangga pada adiknya. Gadis
itu adalah pekerja keras. Dia menambahkan bahwa setiap malam adiknya membersihkan sisa-sisa kesenangan liarnya dengan gadis-gadis lain, sebuah tugas yang tidak bisa dia percayakan kepada staf rumah tangga. Tentu saja, protagonis kita menjadi semakin geram. Saat dia sibuk berlatih sendirian setiap malam, dia tidak pernah membayangkan adiknya berada di bawah belas kasihan binatang ini. Ketika Madeline mendesak agar protagonis kita pergi sebelum dia terbunuh, Ezekiel mengoreksinya dengan mengatakan dia berencana membunuh mereka berdua. Protagonis kita menyadari bahwa terlepas dari latihannya, dia masih bukan tandingan Ezekiel. Karena itu, dia menyuruh adiknya untuk percaya padanya sebelum melesat pergi secepat kilat. Tanpa terhibur, Ezekiel mengejeknya sebagai pengecut karena melarikan diri dan meninggalkan adiknya sendirian. Pikiran itu sirna saat dia menyadari protagonis kita tidak lari keluar, melainkan berlari lebih dalam ke dalam Menshan. Ini hanya bisa berarti tujuan utamanya adalah mesin emulasi. Meski Ezekiel menolak percaya bahwa protagonis kita mengetahuinya. Untuk memastikan, dia melesat menuju mesin emulasi. Sementara itu, protagonis kita, sambil berlari, berpikir dalam hati bahwa dia telah berada di Menshan ini berkali-kali sebelumnya. Dulu, The Normandy selalu mengadakan perjamuan, dan mereka akan menghabiskan sepanjang malam menyombongkan mesin emulasi mereka. Akhirnya, protagonis kita menemukan lokasi mesin tersebut. Dengan marah, Ezekiel berteriak padanya, memanggilnya bajingan darah kotor. Namun, protagonis kita mengabaikannya dan masuk ke dalam mesin, menyalakannya ke kekuatan penuh. Melihat hal ini, Ezekiel terkejut dan menuntut untuk tahu bagaimana protagonis kita bisa mengetahui tentang mesin tersebut. Upaya Ezekiel untuk menghentikannya sia-sia. Protagonis kita memberitahu bahwa dia sudah terlambat, karena sekarang, dia akhirnya menjalani kebangkitan kedua pertamanya. Dan ya, dia bisa merasakan kekuatan petirnya meningkat secara eksponensial. Melihat hal ini, Ezekiel memanggilnya bajingan karena menodai mesin keluarganya. Sambil memanggil avatarnya, dia berteriak pada Ishak, mengatakan bahwa meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya, butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menguasai avatar miliknya. Selanjutnya, dia menyerang, menghancurkan mesin itu dan berteriak agar protagonis kita mati. Sayangnya, dia sudah terlambat. Pikiran Ezekiel tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi, karena sekarang, protagonis kita telah berhasil memanggil avatar penuhnya, inti jiwa dari kebangkitannya yang menghubungkan otak dengan jantungnya. Dan sebagai protagonis, kekuatannya saat ini tidak terbatas. Akhirnya, kita sampai pada bagian yang telah kita tunggu-tunggu. Satu pukulan dari avatar protagonis kita membuat Ezekiel terpental dan menghantam bagian luar kediaman. Ezekiel masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Protagonis kita dengan dingin memberitahu bahwa dia belum selesai. Dan begitu saja, mereka berdua mulai bertarung. Ezekiel mengejek protagonis kita, mengatakan bahwa butuh lebih dari sekadar itu untuk membunuhnya. Protagonis kita justru berharap dia akan mengatakan hal itu. Setelah bertukar beberapa jurus, protagonis kita mendapatkan keuntungan. Sekarang, giliran dia untuk mengejeknya, bertanya mengapa. Ezekiel tidak lagi tertawa. Protagonis kita nyaris tidak berkeringat, sementara Ezekiel mati-matian mencoba bertahan, namun dia tetap sombong. Nah, disinilah protagonis kita mengungkapkan sesuatu yang menarik dan mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa avatar seorang pengendali petir didorong oleh emosi. Jadi sekarang, dengan semua yang telah dia tanggung, dan derita dari para bangsawan, baik di kehidupan masa lalu maupun kehidupan sekarang yang digabungkan, kebencian dan kemarahannya berada di level yang berbeda. Penulis baru saja memberikan peningkatan kekuatan terbaik bagi seseorang dengan masalah pengendalian emosi. Sekarang, masuk akal mengapa protagonis kita begitu impulsif dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Pada titik ini, badut atau provokator manapun yang mencoba memancing amarahnya benar-benar tamat. Bagaimanapun, Ezekiel terkejut dengan hasil ini, dan lebih buruk lagi, dia telah kehabisan tenaga. Sebagai tanggapan, avatar protagonis kita memukul wajahnya tepat seperti seorang Karen yang minta dihajar. Protagonis kita kemudian meluncurkan pukulan bertubi-tubi ala Jojo. Setelah asap menghilang, protagonis kita melangkah maju dan memberitahu si bodoh itu bahwa, seperti sebelumnya, dia sebenarnya tidak menginginkan masalah. Setelah berurusan dengan Ezekiel, protagonis kita meninggalkan kediaman keluarga The Normandy bersama adiknya. Kita melompat ke pagi berikutnya di Akademi Bangsawan. Berita kematian Ezekiel dibicarakan oleh semua orang di akademi. Di tengah kebisingan itu, protagonis kita tetap tenang karena dia berhasil kembali bersama adiknya tepat waktu sebelum mayat Ezekiel ditemukan. Selain itu, situasinya menguntungkan bahkan jika penyelidikan dilakukan. Siapa yang akan mencurigai siswa peringkat D yang telah membunuh Ezekiel? Beberapa saat setelah perenungannya, Silas mendekati protagonis kita dan berkomentar tentang keramaian yang tiba-tiba ini. Tak lama kemudian, dia memberitahu Ishak bahwa seseorang telah membunuh Ezekiel. Protagonis kita bereaksi dengan keterkejutan yang tulus saat mendengar ini. Dalam pikirannya, dia tahu Silas kemungkinan besar mengungkapkan berita ini kepadanya secara pribadi hanya untuk mengujinya. Bagaimanapun, dalam kehidupan sebelumnya, Silas adalah seorang ahli strategi ulung, pada dasarnya otak di balik perencanaan infiltrasi ke keluarga The Sachs. Dengan pemikiran ini, protagonis kita memilih tanggapannya dengan hati-hati. Ketika Silas menyebutkan bahwa orang yang membunuh Ezekiel pastilah membutuhkan lawan yang sepadan, Ishak menyuarakan keraguannya. Bagaimanapun, Ezekiel berada di kelas A dan bukan orang lemah, jadi ia berasumsi ini pasti ulah mata-mata Britanian. Teorinya masuk akal mengingat keluarga The Normandy saat ini sedang bertempur di sana. Silas setuju, tetapi mencatat bahwa ia merasa seseorang pasti tahu tentang kematian Ezekiel karena ia punya terlalu banyak musuh. Sang protagonis tidak memberikan tanggapan. Tampaknya ekspresi itu telah mengkhianatinya. Sambil tersenyum, Silas menenangkannya dengan mengatakan bahwa mustahil bagi seseorang di kelas D untuk terlibat dalam kematian Ezekiel. Pada titik ini, Ishak yakin Silas mengetahui sesuatu. Namun, Silas pergi sambil
berkomentar bahwa Ezekiel memang pantas mati sebelum bersikeras agar Ishak memeriksa Madeline. Ishak tidak menyukai cara Silas menyebut adiknya. Tepat saat itu, Profesor Grimaldi memerintahkan keheningan di aula. Ia mengumumkan kepada para siswa apa yang sudah mereka ketahui. Seorang instruktur lain menimpali, menyatakan bahwa pembunuh Ezekiel masih berkeliaran dan berbahaya, lalu mendesak para siswa untuk tetap waspada. Instruktur tersebut adalah Claire de Jordan yang bertanggung jawab atas kedisiplinan. Ketika ia menyebut kematian Ezekiel sebagai ulah negara musuh Britania, Profesor Grimaldi menjadi murka dan menyebut mereka pengecut. Ia bersumpah untuk menemukan pelakunya dan membalas darah dengan darah. Di hari yang sama di tengah kota yang sibuk, protagonis kita berjalan di samping adiknya seperti biasa. Tiba-tiba, para ksatria Galia mulai mengumumkan keberadaan para pembunuh Britanian. Mendengar para ksatria menawarkan 100 koin emas untuk informasi, adiknya dengan bercanda menyarankan untuk menyerahkannya. Protagonis kita menatap poster. Rupanya, ia dijuluki sebagai sang pembantai bangsawan. Ia tersenyum saat sebuah ide jahat terbentuk di benaknya. Ia bisa menggunakan ini untuk keuntungannya. Saat mereka tiba di rumah, Ishak membuka tasnya dan memperlihatkan tumpukan arcanite dalam jumlah besar. Madeline terpana dan bertanya bagaimana serta dari mana ia mendapatkan barang sebanyak itu. Ia menjelaskan bahwa ia mengambilnya dari perkebunan keluarga DA. Setelah menjelaskan kegunaan arcanite, Madeline menjadi geram. Mencurigai kakaknya merencanakan sesuatu yang berbahaya. Ishak mencoba menjelaskan, mencatat bahwa ia tidak bisa mengungkapkan segalanya, tetapi ada sebuah ruang rahasia di akademi yang harus dimasukinya. Madeline memintanya untuk tidak bicara lebih jauh. Ia sudah tahu ini adalah bagian di mana ia akan mengaku datang dari masa depan yang membuatnya merasa agak tidak nyaman. Namun, ia memberitahu adiknya bahwa ia tahu cara untuk menjadi lebih kuat dengan jauh lebih cepat dan jika berhasil, itu akan membantunya menjadi bangsawan jauh lebih awal. Mendengar ini, Madeline menjadi tertarik dan Ishak menggunakan kesempatan itu untuk meminta bantuannya. Sebelum Madeline bisa terus mengoceh tentang bagaimana ia akan menghabiskan uang kakaknya, protagonis kita memberikan daftar barang yang harus ia peroleh. Sementara itu, ia berencana untuk memanfaatkan arcanite sepenuhnya. Di luar, Madeline melihat daftar tersebut. Barang-barangnya terlihat seperti perlengkapan proyek sains. Namun, gadis licik itu punya rencananya sendiri. Ia berharap kakaknya tidak keberatan jika ia membeli beberapa barang untuk dirinya sendiri. Daftar Ishak mencakup merkuri, konduktor, dan bahan lain yang ia tidak mengerti tujuannya. Ia menyimpulkan bahwa kakaknya sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kembali ke protagonis kita, pikirannya mengungkapkan rencana aslinya. Awalnya, ia berniat menunggu upacara akhir tahun saat keamanan biasanya dilonggarkan. Saat itulah ia berencana memasuki ruang rahasia. Tapi sekarang, berkat kematian Ezekiel, kota berada dalam kondisi siaga, yang berarti pasukan keamanan akan teralihkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyusup ke ruang rahasia. Mengenai arcanite, kegunaannya sudah diketahui. Namun, Ishak menjelaskan bahwa di masa depan, sebuah penemuan akan mengungkap penggunaan arcanite yang lebih baik untuk mempercepat kekuatan. Saat ini, orang menggunakan arcanite dalam bongkahan, tapi nanti mereka akan memurnikannya menjadi fragmen untuk meningkatkan efisiensi pelepasan dan mengendalikan petir dengan lebih baik. Dengan persiapan yang sudah matang, Ishak beralih ke mode operasi hitam. Dengan kebangkitan kedua dan armornya, ia saat ini tak terhentikan. Adegan berikutnya membawa kita ke Akademi Bangsawan. Di dalam, para siswa terlihat mengeluhkan kelas Profesor Grimaldi. Tiba-tiba, protagonis kita turun seperti sambaran petir. Para siswa terkejut saat debu mereda dan mereka melihat sosoknya. Selanjutnya, protagonis kita menghancurkan dinding dengan petir. Karena hal ini, seorang siswa mengira ia adalah sang pembantai bangsawan, orang yang membunuh Ezekiel. Dengan itu, mereka semua lari keluar dari gedung. Tak lama kemudian, 3 sosok memasuki aula. Mereka adalah Profesor Grimaldi, Elsie, dan Irwin. Profesor Grimaldi mengira protagonis kita tidak mungkin pergi jauh dan menyuruh mereka menggeledah seluruh gedung. Menambahkan bahwa ia ingin sang pembantai bangsawan dalam keadaan hidup. Sementara itu, protagonis kita sudah kabur menggunakan ventilasi udara. Di dalam, ia mengungkapkan rencananya adalah membuat gangguan di sayap utara. Karena ia mengenal Akademi Bangsawan seperti punggung tangannya sendiri, para profesor akan sibuk mencarinya di sana sementara ia menggunakan ventilasi udara untuk menuju ke sayap selatan. Tujuan utamanya, karena itulah tempat di mana ia akan menemukan ruang rahasia. Seperti yang diharapkan, tempat itu benar-benar kosong. Sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah melewati pintu. Pintu itu menuju ke kantor Profesor Elise. Akibat dari keributan yang ia buat, sang profesor tidak terlihat dimanapun. Ishak ingat bahwa di masa lalunya, ia pernah mendengar tentang ruang rahasia ini, tetapi tidak pernah menyaksikannya secara langsung. Ia mencatat bahwa jalan masuknya tersembunyi di balik salah satu buku di rak. Namun, ia tidak menyangka kunci untuk membuka jalan itu adalah Kuma Sutra, yang membuatnya menyebut Profesor Elise sebagai seorang cabul. Terlepas dari itu, jalan masuk terungkap dan mengarah ke bawah tanah. Protagonis kita menjelaskan bahwa ini adalah tempat suci tersembunyi milik Akademi. Rupanya, ini adalah tempat di mana para bangsawan tinggi mengadakan pertemuan dan menyusun skema, dan mungkin ia akan menemukan petunjuk tentang bagaimana ia seharusnya dibunuh di masa depan. Saat berjalan di dalam ruangan, sebuah dokumen di atas meja menarik perhatiannya. Protagonis kita terkejut sesaat. Dokumen itu berisi informasi tentang Silas Montfort bersama dengan yang lain. Namun, sebelum ia bisa melakukan hal lain, seseorang memasuki kamar tersembunyi itu dan menyatakan bahwa ia curiga pembunuhnya bukanlah seorang mata-mata. Profesor Jordan melangkah masuk dengan tenang, menyatakan bahwa para bangsawan tinggi memiliki banyak musuh. Protagonis
Protagonis kita tidak menyangka seseorang akan muncul, dan harus dia yang muncul. Profesor Jordan menjelaskan bahwa ia mencoba berbicara dengan Profesor Grimaldi, tetapi pria itu tidak mau mendengarkan. Ia merasa konyol jika seorang mata-mata dari negara musuh membunuh seorang bangsawan berpangkat tinggi. tidak seperti sampah seperti protagonis kita, Britania memiliki kehormatan dan tidak akan pernah menggunakan taktik semacam itu. Mengatakan ini, ia tiba-tiba meluncurkan sambaran petir ke arah protagonis kita. Melihat reaksinya, ia mengejeknya, bertanya apakah ia tidak berencana melawan atau mungkin ia takut keberadaannya diketahui profesor lain. Profesor Jordan mengakui bahwa protagonis kita membunuh Ezekiel, tetapi sayangnya baginya, dalam hal pertarungan jarak dekat, ia menerjang ke depan sambil menyatakan bahwa ia praktis tak terkalahkan. Protagonis kita menghindari gerakannya dan memperhatikan betapa cepatnya dia. Ketika serangan yang datang mendekati wajahnya, ia menangkisnya dengan pedang. Profesor Jordan menyatakan keterkejutan bahwa protagonis kita menggunakan Arcanite. Protagonis kita tidak merespons. Sebaliknya, ia menebas dan memaksanya mundur. Menyaksikan ini, Profesor Jordan kembali mengejeknya. Protagonis kita bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa menggunakan avatarnya sekarang karena akan menghancurkan ruang bawah tanah ini dan memberi peringatan pada para profesor. Saat pertarungan berlanjut, protagonis kita menganalisis setiap serangannya dan menyadari ia sengaja menahan muatan listrik dengan setiap tebasan pedang. Dengan kata lain, Profesor Jordan juga sengaja menahan diri. Protagonis kita memutuskan untuk menggunakan ini demi keuntungannya. Ia akhirnya berbicara, bertanya apakah dia menahan diri karena dia juga takut meruntuhkan ruang bawah tanah ini. Saat protagonis kita menyebutkan hal ini, dia mencibir, bertanya apakah dia ingin dia percaya bahwa dia hanyalah seorang siswa sambil menyerang dan menuntut untuk tahu bagaimana dia belajar tentang tempat ini. Protagonis kita menjawab bahwa dia melakukan riset. Karena itu, ia menyatakan bahwa ia akan menunjukkan kepada Profesor Jordan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Profesor Jordan bisa melihat bahwa protagonis kita hendak memanggil avatarnya. Dia berteriak padanya, bertanya apakah dia bodoh, memperingatkan bahwa avatarnya akan meruntuhkan seluruh tempat ini. Protagonis kita hanya mengabaikannya, mencatat bahwa peringatannya sedikit terlambat. Saat protagonis kita berhasil memanggil avatarnya, Profesor Jordan memutuskan untuk membunuhnya sebelum ruang bawah tanah hancur. Sementara itu, protagonis kita mengembuskan napas dan masuk ke dunia batinnya. Di dalam ruang itu, ia berhadapan langsung dengan sosok misterius berjubah. Di tengah meditasinya, sesosok makhluk mencoba menyerangnya. Namun, bentuk avatarnya yang terkompresi tiba-tiba muncul dan melumpuhkannya, membuatnya terpelanting. Kemudian sosok itu berbicara, memanggil nama protagonis kita. Sosok itu menjelaskan bahwa dia telah menguasai teknik rahasia klan dan sangat baik untuk data mencarinya. Pria itu kemudian memutuskan untuk menjadikan protagonis kita sebagai murid barunya. Keluar dari dunia batinnya, protagonis kita menggunakan teknik yang disebut compendium, teknik kompresi avatar. Ini menyebabkan avatarnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Melihat ini, Profesor Jordan menerjangnya. Dia tiba-tiba terhalang dan tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dilihatnya. Karena, ya, avatar protagonis kita baru saja terkompresi dan sekarang terlihat seperti hasil pemanggilan langsung dari solo leveling. Profesor Jordan bertanya dengan tidak percaya bagaimana hal ini mungkin terjadi. Protagonis kita memberitahunya bahwa jika dia tidak begitu sombong, dia tidak akan keberatan menunjukkannya, karena ada banyak sekali teknik avatar di kerajaan mereka. Profesor Jordan mengutuk dan menjadi murka setelah merasa dihina. Dia menerjang protagonis kita sekali lagi. Tapi kali ini, sang avatar melangkah maju dan menghalanginya. Dia bisa melihat avatar itu sangat cepat. Karena itu, dia memutuskan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Akhirnya, dia mulai kehilangan ketenangannya karena dia bahkan tidak bisa mengalahkan avatar itu. Protagonis kita menyadari dia dibutakan oleh amarah dan perlu dihentikan sebelum dia menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Saat dia masih melawan sang avatar, protagonis kita bergerak. Ia menonaktifkan avatar itu dengan meneriakkan, ganti. Sang avatar tiba-tiba menghilang, membuat Profesor Jordan terkejut. Karena lengah, dia tiba-tiba menyadari protagonis kita berada di atasnya, siap untuk menyerang. Akibatnya, serangannya mendarat dan dia gagal menangkis tepat waktu. Terjatuh dengan satu lutut, dia bertanya melalui gigi yang terkatup siapa dia sebenarnya. Protagonis kita tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatapnya dengan niat membunuh di matanya dan menyatakan bahwa dialah yang akan mengajukan pertanyaan. Profesor Jordan tampak terguncang, jadi protagonis kita memulai dengan bertanya apa yang mereka inginkan dengan Silas Montfront. Dia menjawab dengan menantang, mengatakan dia tahu bahwa saat dia berbicara, dia akan membunuhnya. Namun, protagonis kita memotongnya dan berjanji bahwa jika dia bicara, dia tidak akan membunuhnya. Dia menatapnya sejenak. Setelah perenungan singkat, dia setuju untuk mengungkapkan segalanya. Seperti biasa, semuanya kembali ke keluarga The Sax, pemimpin para bangsawan tinggi. Mereka takut kekuasaan mereka dirusak oleh darah tidak murni yang merupakan calon bangsawan di masa depan di akademi. Karena mereka tidak bisa membunuh mereka secara langsung, mereka membiarkan mereka naik menjadi bangsawan. Faktanya, mereka bahkan membiarkan mereka tumbuh kuat dan bertambah jumlahnya sampai tiba saatnya untuk melenyapkan mereka. Operasi ini adalah apa yang Profesor Jordan sebut sebagai pembersihan. Mata protagonis kita melebar karena terkejut setelah mendengar ini. Ia menuntut agar dia melanjutkan. Jadi, Profesor Jordan menjelaskan lebih lanjut. Sekali setiap 50 tahun, keluarga The Sax memusnahkan darah tidak murni yang menjadi rival dan pemberontak. Karena mereka tidak bisa membunuh mereka di siang hari bolong, mereka mengatur peristiwa dan menanam benih pemberontakan di wilayah mereka. Saat itulah Ordo Pembebasan masuk, menggunakan kekacauan sebagai alasan untuk menegakkan keadilan demi melenyapkan mereka. Protagonis kita merenung dan menyadari ini persis
seperti yang terjadi padanya. Pada hari eksekusinya, rakyat memberontak yang menyebabkan eksekusi raja dan bangsawan tingkat tinggi lainnya yang menentang keluarga de Saxe. Namun, Profesor Jordan belum selesai. Dia menambahkan bahwa untuk memastikan pembersihan berjalan lancar, mereka memilih seorang siswa sejak awal di akademi. Orang itu dalam 20 tahun akan menjadi orang yang melaksanakan pembersihan berikutnya. Dan orang itu adalah Silas Montfort. Selanjutnya, protagonis kita bertanya tentang dua siswa yang tersisa. Profesor Claire D. Jordan menjelaskan bahwa, seperti Silas, mereka adalah kandidat yang bisa menjadi juara dan pada akhirnya memimpin pembersihan. Protagonis kita tampaknya telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi, ia memberitahunya bahwa kali ini, ia akan memastikan rencana para bangsawan murni dan keluarga de Saxe tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Dengan itu, ia berpamitan kepada Profesor Jordan. Saat dia mengira protagonis kita telah menurunkan kewaspadaannya, dia menerjang, menyebutnya idiot karena membelakanginya. Protagonis kita hanya menggelengkan kepala. Avatarnya tiba-tiba muncul dan menyelesaikan tugasnya. Ketika protagonis kita menyatakan penyesalan karena membunuhnya, dia bertanya apa maksudnya. Ia tidak merespons, tetapi pikirannya mengungkapkan alasannya. Rupanya, ia tahu kepribadiannya. Dia adalah prajurit kaki tangan keluarga de Saxe, setia hingga ke inti. Bahkan selama seluruh konfrontasi, ia tidak pernah berniat mengampuninya. Adegan berikutnya berlanjut beberapa hari kemudian di Akademi Bangsawan. Selama waktu ini, protagonis kita terus mengawasi Silas. Selain itu, seluruh suasana akademi telah berubah sejak Profesor Claire de Jordan meninggal. Para bangsawan tingkat tinggi sekarang tahu bahwa ia bisa menyerang dan membunuh kapan saja. Meskipun penuh ketegangan, Silas, di sisi lain, tanpa menikmati dirinya sendiri. Protagonis kita merenungkan kata-kata Silas sebelumnya tentang kematian Ezekiel, dan percaya bahwa pada saat ini Silas masih membenci para bangsawan murni. Meskipun ia mengakui ia tidak tahu apa yang membuatnya berubah di masa depan, ia juga tidak mengerti mengapa para bangsawan tinggi memilih darah tidak murni seperti Silas sebagai juara. Sekarang, protagonis kita mulai penasaran tentangnya. Setelah mengamatinya cukup lama, protagonis kita mencatat satu masalah besar. Adiknya sangat menyukai Silas. Itu cukup membuat frustrasi baginya untuk melihatnya. Pada saat yang sama, Silas tampak meladeni rayuan adik perempuannya, membuat para gadis di akademi murka. Tepat saat mereka semakin dalam percakapan mereka, protagonis kita tiba-tiba muncul, menyela mereka. Madeline dalam hati sangat marah dengan ulahnya dan memutuskan untuk pergi sementara kedua pria itu memperhatikannya pergi. Silas salah memahami situasi dan berpikir protagonis kita jatuh cinta padanya. Sebelum protagonis kita bisa menjernihkan suasana, Silas pergi, mencatat bahwa kecemburuan bisa menjadi hal yang buruk. Protagonis kita hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, protagonis kita meninjau temuan-temuannya. Kita sudah tahu 3 kandidat potensial untuk memimpin pembersihan. Protagonis kita tidak beruntung dengan Silas bahkan setelah mengikutinya selama berminggu-minggu. Namun, 2 sisanya berbeda. Keduanya adalah bangsawan murni dari kelas A. Gadis itu adalah putri Profesor Elise de Sinclair dan namanya Jean. Yang lain adalah Arthur de Uscio, yang keluarganya mengendalikan pasar gelap di ibu kota. Protagonis kita percaya kedua keturunan itu adalah sampah dan tahu mereka akan menjadi pilar dari Ordo Pembebasan. Karena itu, ia mengalihkan perhatiannya kepada mereka karena ia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum pembersihan berikutnya dalam 20 tahun. Sambil melakukannya, itu juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk memenggal beberapa kepala bangsawan. Jalan pikirannya terputus oleh 2 siswa yang memanggilnya. Protagonis kita mengenali mereka sebagai teman sekelasnya, Milo dan Bastine. Ia menjelaskan bahwa setelah aksinya baru-baru ini di akademi, sebuah aturan baru dibuat. Siswa harus bergerak dalam kelompok. Ini dimaksudkan untuk mencegah sang pembantai bangsawan menyerang mereka. Teman-temannya mengeluh tentang kelas Profesor Grimaldi, tetapi protagonis kita bersikeras mereka tidak perlu khawatir. Mereka kemudian menjadi bercanda, mengangkat topik tentang sang pembantai bangsawan. Protagonis kita benar-benar menikmati berada di sekitar Milo dan Bastine. Tepat saat itu, Milo menyebutkan tentang pesta yang diadakan Arthur. Protagonis kita jelas mendengar ini untuk pertama kalinya. Jadi, Milo menjelaskan bahwa Arthur mengadakan pesta malam berikutnya, dan yang lebih mengejutkan, dia mengundang darah tidak murni. Ekspresi protagonis kita menjadi suram saat ia menyadari apa yang terjadi. Dalam garis waktu aslinya, Arthur hanya mengundang mereka untuk mempermalukan mereka dan membuat pernyataan. Ia bahkan ingat bahwa beberapa siswa dimutilasi, sementara yang lain tidak selamat. Berbicara tentang hal itu, Arthur muncul, menyapa mereka dengan santai bersama 2 gadis di sisinya, dan bertanya apa yang sedang mereka diskusikan. Bastine menegan saat melihatnya, sementara Milo menjelaskan bahwa mereka baru saja membicarakan pestanya. Arthur menganggap ini sebagai isyarat untuk mengundang protagonis kita secara pribadi, mengatakan itu akan menjadi pesta terbaik. Sambil memberinya kartu, ia bersikeras agar ia tidak terlambat. Dia kemudian pergi, berharap bisa melihat mereka semua di sana. Sementara kedua temannya mengobrol dengan bersemangat, protagonis kita melihat alamatnya dan mencatat bahwa itu terletak di bagian ibu kota yang berbahaya. Kedua temannya terkejut ketika ia bersikeras mereka tidak boleh menghadiri pesta itu. Ia mengingatkan mereka pada posisi mereka. Mereka bukan bangsawan tinggi. Milo tanpa setuju, mengatakan bahwa karena mereka bukan bangsawan, mereka harus ingat bahwa mereka saat ini adalah kelas terlemah dan terendah. Protagonis kita terdiam karena Milo berpikir mereka akan tetap berada di kelas D selamanya. Sementara itu, seorang gadis tampak diam-diam mengamati protagonis kita. Adegan berikutnya dimulai pada hari pesta. Sebelum protagonis kita menuju ke sana untuk menjalankan misinya, ia memutuskan untuk mencoba sesuatu. Memasuki ruangan, protagonis kita melihat dinding
pembuktian di depannya. Memukul Arcanite di tengah mengukur kekuatan seorang siswa. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, protagonis kita memutuskan untuk menemukan kekuatan sejatinya. Setelah meninju dinding, Arcanite itu segera menyala dan petirnya mulai menyebar melalui retakan di dinding. Dinding itu memiliki huruf yang menunjukkan tingkat kelas. Akhirnya, petir protagonis kita mencapai A, yang berarti ia akhirnya berada di tingkat yang sama dengan bangsawan kelas A. Menggabungkan ini dengan pengalamannya selama 20 tahun, ia yakin bisa menghadapi Arthur. Sebelum pergi untuk mengacaukan pesta, sesuatu menarik perhatiannya. Berbalik, protagonis kita tidak bisa mempercayainya. Itu adalah papa nama Irwin the Sax. Pada dasarnya, tingkat kekuatan pria ini berada di level yang sama sekali berbeda dari kelas A. Ini mencerminkan pepatah bahwa selalu ada seseorang yang lebih berbahaya di luar sana. Namun demikian, protagonis kita memutuskan untuk fokus padanya nanti. Untuk saat ini, tujuan utamanya adalah berurusan dengan Arthur. Protagonis kita mengamati pesta dari kejauhan dan ia bisa melihat Arthur benar-benar menikmatinya. Tepat saat itu, protagonis kita menunjukkan ekspresi ragu pada apa yang ia lihat. Rupanya, kedua temannya mengabaikan peringatannya dan tetap menghadiri pesta itu. Protagonis kita tidak mengerti mengapa mereka memutuskan untuk pergi, tetapi itu bukan salah mereka mengingat mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Ia juga melihat Irwin dan pria itu benar-benar kuat. Protagonis kita berpikir ia tidak perlu khawatir tentang dia yang ikut campur. Tidak lama kemudian, tiket protagonis kita akhirnya tiba. Saat orang itu berjalan menyusuri gang, protagonis kita tiba-tiba mencengkeramnya. Setelah menahan pria itu, protagonis kita menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah pengedar narkoba pribadi Arthur Owl. Hanya dengan mengenakan topeng, protagonis kita percaya ia bisa memasuki pesta tanpa menimbulkan kecurigaan. Seperti yang diduga, para penjaga membiarkannya masuk dan memberitahunya di mana ia bisa menemukan Arthur. Begitu di dalam, protagonis kita melihat betapa meriahnya pesta itu. Berjalan menuju Arthur, ia tahu ia tidak boleh membuang waktu. Tepat saat itu, Gina memanggilnya. Dia tersenyum sopan dan bertanya apakah ia memiliki sesuatu untuknya. Protagonis kita bersyukur ia sudah bersiap. Setelah memberinya pil, dia menyadari ia kurang bicara hari ini. Terlepas dari itu, dia menepuk dadanya dan berterima kasih. Protagonis kita sedikit khawatir dia akan menemukan baju zirahnya. Alih-alih terkejut, dia malah bercanda tentang dia yang mengenakan pelindung dada, menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang berencana menyakitinya. Setelah mengatakan itu, dia pergi, berharap Owl tidak mendapat masalah. Protagonis kita akhirnya mengembuskan napas lega dan memutuskan untuk menemukan Arthur. Ia sedang berjalan menyusuri lorong ketika ia tiba-tiba mendengar suara Arthur. Jadi, protagonis kita membuka pintu dan menemukan Arthur mengenakan baju zirah Ordo Pembebasan. Baik Milo dan Bastine sedang dikerjai dengan Bastine yang telah kehilangan tangannya. Protagonis kita benar-benar kehilangan kata-kata atas apa yang terjadi. Sementara itu, salah satu teman Arthur mencatat bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Untuk menjaga reputasinya, salah satu menyarankan untuk menyingkirkan Milo dan Bastine. Namun, Arthur sudah terlalu mabuk oleh sesuatu hingga tidak mau mendengarkan. Begitu melihat protagonis kita, dia menjadi sangat gembira dan memberitahu Owl bahwa karena dia sudah datang, dia harus memberikan produk terbaiknya. Dia menambahkan bahwa Owl adalah yang terbaik dan dia hanya ingin bersenang-senang. Saat protagonis kita tetap diam, Arthur bertanya-tanya apakah dia terkesima melihatnya mengenakan baju besi perak. Sementara itu, dalam benak protagonis kita, pikirannya memutar kembali saat-saat terakhir yang disebabkan oleh orang-orang yang mengenakan baju besi tersebut. Arthur begitu bersemangat hingga mengungkapkan bahwa baju besi itu sebenarnya adalah prototipe. Si tolol itu bahkan mengungkapkan rencana pembunuhan para bangsawan tidak murni di masa depan. Berbalik ke arah Milo dan Bastine, Arthur menyalahkan mereka, mengatakan bahwa menjadi awak Ned adalah masalahnya. Karena sudah muak, protagonis kita menyela, memberitahu Arthur agar tidak terlalu sombong. Arthur tampak bingung dengan ucapan itu. Jadi, protagonis kita perlahan-lahan melepaskan penyamarannya sebelum memberitahu bahwa Arthur tidak akan sempat melihat hari esok. Bahkan setelah protagonis kita memperjelas niatnya, Arthur bertanya-tanya apakah dia masih berhalusinasi atau apakah obatnya terlalu kuat. Sebagai tanggapan, seorang anggota kelompoknya yang ketakutan mengoreksinya, mengatakan bahwa ini adalah sang pembantai bangsawan. Protagonis kita melesat ke arah Arthur seperti kilat. Di saat yang sama, Arthur mencengkeram Milo dan menggunakannya sebagai perisai. Memahami niatnya, protagonis kita dengan cepat mengubah taktik. Dia perlu menciptakan kesempatan bagi kedua temannya untuk melarikan diri. Karena itu, dia memanggil avatar kompresinya. Seketika, avatar itu muncul di belakang Arthur. Bereaksi cepat, Arthur mendorong Milo ke samping dan mengaktifkan avatarnya sendiri. Begitu saja, pertarungan dimulai. Namun, avatar Arthur begitu masif hingga bisa merobohkan seluruh bangunan. Pada saat itu, avatar protagonis kita menghilang. Di saat yang sama, protagonis kita menerjang Arthur. Sekarang, Arthur akhirnya menyadari rencananya. Sementara itu, Isaac menyuruhnya untuk berpegangan erat. Dengan itu, dia mengangkatnya dan benar-benar membawanya ke atap. Sekarang, di atas atap, Arthur bertanya apakah ini rencananya untuk membunuhnya. Dia percaya teman-temannya di pesta akan berkumpul untuk membantunya. Protagonis kita hanya bertanya apa yang dia bicarakan. Bagi bangsawan tingkat tinggi, menjaga reputasi dan citra adalah segalanya. Arthur terkejut saat melihat Irwin meninggalkan pesta dengan diam-diam. Isaac menyuruhnya untuk melihat lebih dekat, mencatat bahwa tidak ada bangsawan yang ingin ketahuan di tempat seperti ini. Mendengar ini, Arthur mengklaim dia tidak membutuhkan mereka lagi karena pengawal pribadinya bisa menanganinya. Saat dia mengatakan
mengucapkan ini, beberapa pria tiba-tiba melompat dari belakangnya. Begitu mereka mendarat, protagonis kita segera mengenali baju besi mereka. Setiap pengawal mengenakan exoskeleton Arcanite. Protagonis kita mencatat bahwa ini adalah teknologi terlarang karena membahayakan pemakainya. Sambil menyeringai, Arthur mengungkapkan bahwa exoskeleton itu menghubungkan Arcanite langsung ke sistem saraf mereka. Dengan kata lain, protagonis kita praktis berhadapan dengan 6 bangsawan. Saat para pengawal menyerang, protagonis kita berhasil menangkis mereka. Sisanya menerjangnya, tapi dia hanya menghindar dan menciptakan jarak dengan melompat ke udara. Saat berada di udara, dia melemparkan beberapa belati ke tanah, diikuti dengan mengaktifkan avatarnya. Avatarnya menerjang salah satu pengawal dan menghantam dengan tinju raksasa. Namun, yang membuat Isaac terkejut, pria itu justru memasang penghalang. Karena itu, dia menyadari bahwa mereka bukanlah pengawal biasa. Pikirannya terganggu saat menyadari avatar Arthur menyerang. Protagonis kita hampir melupakannya. Tetap saja, dia berhasil menangkis tepat pada waktunya, membuat Arthur terpental kembali. Melihat ini, Arthur mengejeknya, bertanya apakah dia pikir bisa mempermalukannya di depan teman-temannya. Dia menyatakan bahwa begitu dia membunuhnya dan menyerahkan kepalanya ke keluarga desas, tidak hanya semua utangnya akan lunas, tetapi dia juga akan menjadi favorit mereka dan pemimpin pembersihan di masa depan. Mendengar ini, Isaac menyeringai di balik topengnya, mencatat bahwa seperti biasa, Arthur terlalu sombong. Dia heran mengapa si bodoh itu tidak pernah belajar. Ternyata, belati yang dia lempar sebelumnya telah menciptakan semacam penghalang. Protagonis kita berkonsentrasi, mencatat bahwa sudah lama sejak terakhir kali dia menggunakan teknik ini. Sekali lagi, gurunya muncul. Dia menjelaskan bahwa Arcanite adalah mineral yang memakan listrik. Menariknya, muatan listrik itu bisa dikuras. Ketika itu terjadi, zat paling tidak stabil di dunia akan terbentuk. Gurunya dulu berharap dia akan menguasai teknik ini dan menjadi tak terhentikan. Dengan itu, protagonis kita mengaktifkan teknik tersebut, merapalkan kata Alteration. Segera, penghalang itu aktif. Protagonis kita mulai menyerap listrik, menciptakan Arcanite hitam. Pada saat yang sama, para pengawal dengan exoskeleton Arcanite menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bergerak. Sekarang, protagonis kita menggunakan keahliannya untuk menekan semua arus. Semua muatan listrik terkonsentrasi ke satu titik yang segera memicu ledakan besar di atap. Setelah debu mereda, protagonis kita dengan tenang mengambil sebilah pedang. Meskipun dia mengorbankan beberapa belati, dia menganggap hasilnya sepadan. Tidak mengherankan, Arthur berhasil selamat dari ledakan itu. Protagonis kita mencatat bahwa Arthur menggunakan avatarnya untuk melindungi diri di detik terakhir adalah langkah yang cerdas. Ketika dia menyebutkan bahwa Arthur kelihatannya bisa saja menjadi prajurit yang hebat, Arthur panik dan mulai memohon, mengira protagonis kita ingin membunuhnya. Dia mengklaim bahwa dia sebenarnya orang baik dan tidak pantas mati. Jadi, protagonis kita mengingatkannya bahwa bukan itu yang dia lihat saat Arthur menyiksa teman sekelasnya. Beruntung baginya, protagonis kita tidak berniat membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin Arthur memberitahu semua teman bangsawan tingginya bahwa pembantai bangsawan akan datang menjemput mereka karena, tentu saja, dia baru saja memulai. Namun, sebelum pergi, dia hampir melupakan sesuatu. Tiba-tiba, protagonis kita memotong salah satu tangan Arthur. Pria itu langsung menjerit kesakitan yang luar biasa. Adegan berikutnya membawa kita kembali ke akademi. Protagonis kita berjalan menyusuri lorong, pikirannya melayang ke peristiwa hari sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa keluarga Desak sudah mulai bergerak menabur benih untuk orde pembebasan menjelang pembersihan yang akan datang. Namun, Shin menariknya keluar dari lamunannya dan menuju ke arah ruang kesehatan. Protagonis kita membatin bahwa karena dia memotong tangan Arthur, Arthur tidak hanya tidak akan bisa memimpin pembersihan, tetapi dia juga tidak akan bisa memanggil avatarnya karena itu membutuhkan kedua tangan. Selain itu, hal ini secara otomatis akan membuatnya menjadi orang buangan di antara bangsawan tingkat tinggi. Terlebih lagi, Arthur kemungkinan besar akan menaruh dendam terhadap teman-temannya yang telah meninggalkannya. Bagaimanapun, protagonis kita datang untuk menemui teman-temannya. Shin diam-diam memeriksa Milo sementara Bastin menjelaskan bahwa mereka mendapat masalah kemarin. Berbalik ke arah Isaac, dia meminta maaf, mencatat bahwa itu adalah kesalahannya karena mengabaikan peringatan. Namun, Isaac memberitahu mereka bahwa itu bukan kesalahan mereka dan menyatakan kemungkinan besar itu karena sang pembantai bangsawan. Kedua temannya tampak bingung. Milo hendak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi protagonis kita menghentikannya. Dia membuat alasan bahwa temannya masih syok. Kemudian dia menegaskan agar mereka tetap berpegang pada versi resmi cerita tersebut dan keduanya setuju. Dengan masalah itu selesai, protagonis kita pergi. Karena Arthur sekarang sudah tidak diperhitungkan, itu berarti keluarga Desak perlu mencari kandidat lain, seseorang yang akan mengikuti perintah tanpa bertanya. Protagonis kita telah mengawasi Silas, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seolah-olah pria itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini berarti target berikutnya adalah Jean de Sinclair. Kita melompat beberapa minggu ke depan. Selama waktu ini, protagonis kita telah mengamati Janet dan telah memetakan tempat raman untuk menghadapinya. Tepat saat itu, saudara perempuannya mengejutkannya. Protagonis kita dengan cepat menyembunyikan apa yang sedang dilakukannya. Mengangkat alis, Madeline bertanya apakah dia mengira dirinya bodoh. Dia berjalan ke cermin dan menunjukkan senjata serta peralatan tersembunyinya. Selain itu, dia menyadari bahwa Arthur tidak masuk sekolah dan bertanya-tanya apakah ini perbuatan kakaknya. Sebagai tanggapan, protagonis kita memberitahu adik perempuannya untuk mengurusi urusannya sendiri. Mendengar ini, Madeline mengaku dia berjanji tidak akan bertanya-tanya. Menirunya, dia berkata bahwa kakaknya mungkin akan mengklaim semakin sedikit yang dia tahu, semakin baik. Sebagai tanggapan, Isa bersikeras dia tidak berbicara seperti itu. Tetap saja, adik perempuannya mengaku menemukan sesuatu. Ini ada hubungannya dengan Jean de Sinclair. Dia bertanya apakah protagonis kita naksir karena dia menguntitnya tanpa
berhenti. Protagonis kita menjelaskan bahwa tidak seperti itu dan sekali lagi menyuruhnya mengurusi urusannya sendiri. Dia juga mengingatkannya bahwa Madeline sering berkeliaran di sekitar Silas. Madeline tidak membantahnya, menambahkan bahwa pria itu sangat tampan. Di tengah pertengkaran saudara itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Keduanya terdiam di tengah perdebatan. Bertanya-tanya siapa orang itu. Saat protagonis kita membuka pintu, dia benar-benar terpaku. Orang yang berdiri di sana adalah Jin, menyapanya dengan senyum hangat.